Melihat Zhang Ruochen di bawah, Ziqian juga sedikit terkejut. Dia pikir matanya sedang mempermainkannya. Dia menutup matanya dan berpikir, dia tidak mungkin berada di sini di kota kematian. Itu pasti ilusi. Ya, itu pasti. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, Zhang Ruochen masih ada di sana. Berdiri di tengah jalan, Zhang Ruochen tersenyum. Dia mengangguk sedikit padanya. Dia sebenarnya ada di sini, di kota kematian. Setelah beberapa saat, Ziqian meninggalkan penginapan dengan kerudung ungu. Berjalan melalui kerumunan, dia menemukan Zhang Ruochen. Mereka berdiri berhadapan. Ziqian bertanya dengan dingin, "Kenapa kamu di sini?" Zhang Ruochen tersenyum. "Kamu juga di sini. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Master dari pasar gelap ada di mana-mana di sini. Terlebih lagi, banyak orang ingin membunuhmu." Dengan suara rendah dia berkata, "Kita tidak bisa bicara di sini. Ikuti aku." Ziqian membawa Zhang Ruochen ke penginapan. Mereka memasuki sebuah ruangan dan dia dengan hati-hati menutup jendela dan pintu. Baru setelah itu dia berani melepas kerudung ungu dan menunjukkan wajahnya yang cantik. Zhang Ruochen sangat tenang. Dia duduk di kursi dan bertanya, "Jadi, saya berasumsi pasti ada banyak master dari Departemen Hades di sini." Sikap tenangnya bukanlah yang dia harapkan. Ziqian menjawab, "Semuanya ada 257 pembunuh di penyelesaian alam bumi di Departemen Hades. Mereka berasal dari seluruh 36 komandan di Omen Ridge. Dan sekarang, mereka semua ada di sini. Kebanyakan dari mereka adalah atasan dari generasi yang lebih tua. Meskipun mereka tidak termasuk dalam Earthboard, banyak dari mereka sekuat prajurit Earthboard. Salah satu aturan Dewan Bumi adalah bahwa prajurit harus berusia di bawah 50 tahun. Jadi di punggung Bukit Omen, ada banyak prajurit tua yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berada di papan bumi tetapi tidak bisa karena usia mereka. Di antara 257 pembunuh dari Departemen Hades, setidaknya ada 20 orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan prajurit Dewan Bumi. Departemen Hades memang organisasi pembunuh terbesar di Omen Ridge. Mereka dapat mengirimkan 257 pembunuh di penyelesaian alam bumi dalam waktu yang singkat. Dengan kekuatan seperti ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan setiap komando inferior. Zhang Ruochen melanjutkan, "Apakah mereka akan mengikuti Di Yi ke Istana Naga Bawah Air?" Ziqian tercengang. "Kamu tahu tentang itu. Siapa yang memberitahumu? Itu bukan urusanmu." Zhang Ruochen berkata, "Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apa kau ingin pergi ke Istana Naga Bawah Air bersamaku? Anda menemukan tanduk naga dan saya memberikan janji saya. Jika aku pergi ke Istana Naga Bawah Air, aku akan membawamu bersamaku. Tapi aku bukan murid di sekolah pasar bela diri sekarang," kata Ziqian dengan kecewa. Zhang Ruochen tersenyum. "Saya tidak peduli jika Anda berasal dari sekolah pasar bela diri atau pasar gelap. Jika Anda pergi, Anda akan memiliki bagian dalam harta Istana Naga Bawah Air." Tiba-tiba, warna Ziqian berubah sedikit. "Zhang Ruochen, Anda perlu mendengarkan saya. Anda tidak bisa pergi ke Istana Naga Bawah Air. Anda tidak tahu seberapa kuat Di Yi. Bahkan Buqian Fan, yang pertama di papan bumi, tidak dapat memblokir 3 gerakannya. Terlebih lagi, Di Yi juga telah mengirim banyak master dari pasar gelap untuk berpatroli di jangkauan kematian jika seseorang mendekati Istana Naga Bawah Air. Yah, sepertinya banyak master dari pasar gelap ada di sini sekarang." Zhang Ruochen mengerutkan kening. "Setidaknya setengah dari master dari pasar gelap berkumpul di Sungai Tongming sekarang," kata Ziqian. "Dan dikatakan bahwa master dari Sekte Setan Penyembahan Bulan juga ada di sini." Sepertinya mereka bertanya-tanya. Zhang Ruochen tersenyum. "Pasar gelap membuat langkah besar, Sekte Setan Penyembahan Bulan dan Bank Pasar Bela Diri pasti telah memperhatikan sesuatu. Saya akan memikirkan apa yang Anda katakan. Jika aku benar-benar tidak bisa masuk ke Istana Naga Bawah Air, aku tidak akan menerobos masuk. Aku akan tinggal di kota kematian. Jika Anda memiliki masalah, datang saja ke saya." Zhang Ruochen meninggalkan kamar Ziqian dan kembali ke jalan. Dia mendongak dan melihat Ziqian berdiri di sana. Saat mata mereka bertemu, Ziqian menjadi bingung dan malu. Dia segera berbalik. Zhang Ruochen tidak terlalu khawatir. Dia berkeliaran di kota kematian untuk sementara waktu, dan segera menemukan tanda yang ditinggalkan Huang Yanchen dan Duan Muxingling. Mengikuti tandanya, dia sampai di sebuah villa pegunungan yang megah. Villa pegunungan itu milik Martial Market Bank. Ketika mereka memutuskan untuk datang ke Sungai Tongming, Si Singkong telah memberitahu para prajurit Bank Pasar Bela Diri di kota kematian untuk menyiapkan villa pegunungan untuk kedatangan mereka. Zhang Ruochen mengamati villa itu untuk memastikannya aman, lalu masuk melalui gerbang. "Rekan magang junior Zhang,
kultivasi Anda adalah yang tertinggi, mengapa Anda yang terakhir tiba? Kami telah menunggumu selama 2 hari. Sambil terkikik, Chang Kiki berjalan ke arah Zhang Ruochen. Di belakangnya ada kelinci gridi merah sebesar babi. Ia memiliki telinga panjang dan gigi putih besar. Kelinci serakah berjalan dengan 2 kaki. Ia memegang ginseng selebar mangkuk di tangannya dan menggerogotinya seperti wortel. Nyam, nyam. Ketika Rabbit rakus melihat Zhang Ruochen, matanya bersinar dan ia menukik ke pelukannya. Giginya bergesekan dengan sepatunya. Terlebih lagi, ia menunjuk ke ginseng di cakarnya dengan tampilan tidak puas. Kemudian ginseng itu dibuang begitu saja. Ternyata, itu tidak terlalu menyukai ginseng. Ginseng yang diberikan Chang Kiki sama sekali bukan dosis spiritual. Meskipun beratnya sekitar 3 kilogram, itu hanyalah ginseng biasa. Bagi orang awam, ini mungkin bermanfaat. Tetapi bagi para pejuang dan binatang buas, itu seperti kubis. Guo-guo, Chang Kiki berteriak dan mencengkeram jarinya. Dia sangat kesal dan dengan cepat mengambil ginsengnya. Dia berkata dengan getir, kelinci ini terlalu sulit untuk dipelihara. Tidak hanya nafsu makannya besar, tapi juga cerewet. Ginseng ini berharga 800 koin perak. Tapi itu membuangnya begitu saja. Saya tidak mampu untuk meningkatkannya lagi. Aku akan menjualnya. Guo-guo adalah nama yang diberikan Chang Kiki kepada kelinci serakah. Sepertinya Guo-guo mengerti apa yang dia katakan. Sangat terkejut sampai telinganya tegak. Segera, ia bersembunyi di belakang Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tersenyum dan mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan kekuatan spiritual 10 kilogram dari toples. Saya kebetulan membunuh Black Queen Python di Sungai Tongming dan mengambil kekuatan spiritualnya. Guo-guo bisa mendapatkan ini. Zhang Ruochen menepuk kepala Guo-guo. Melihat kekuatan spiritual, mata kelinci serakah tiba-tiba bersinar. Itu meraih kekuatan spiritual sekaligus dan mulai makan dengan tergesa-gesa. Black Queen Python adalah binatang buas tingkat menengah tingkat keempat. Teriak Chang Kiki. Ini sekuat prajurit di Downstate of the Heaven Realm. Saat berada di dalam air, itu bisa menjadi lebih kuat. Bahkan kapal perang manusia bisa dijungkir balikan olehnya. Rekan magang junior Zhang, apa kau sekuat ini sekarang? Chang Kiki, kamu adalah orang biasa-biasa saja, sedangkan rekan magang junior Zhang adalah 100 jenius teratas di Dewan Bumi. Tidak mungkin Anda bisa membayangkan kultivasi bela dirinya. Suara seorang wanita cantik terdengar. Suaranya seperti musik di telinga. Chen Xier keluar dengan gaun putih. Memang, Chen Xier memiliki wajah dan suara malaikat. Hampir setiap pria jatuh cinta padanya. Tidak heran seorang penakluk seperti Yan Yunhuan berubah menjadi idiot saat bersamanya. Chen Xier berjalan ke arah Zhang Ruochen. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, teman magang junior Zhang, kemana saja kamu beberapa hari ini? Apakah Anda dalam bahaya? Sepupuku dan aku sama-sama mengkhawatirkanmu. Ketika Zhang Ruochen mengalahkan Yan Yunhuan dan menjadi jenius teratas di Omen Ridge, Chen Xier menjadi tertarik padanya lagi. Dia memberinya perhatian yang berlebihan dengan secara aktif berbicara dengannya tentang teknik pedang, istana naga bawah air, dan seni bela diri. Di masa lalu, dia telah menyerang Zhang Ruochen secara aktif hanya karena dia ingin mengganggu Huang Yanchen. Tapi sekarang, sepertinya dia benar-benar mengejarnya. Setiap kali dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan cinta. Menjadi jenius teratas di Omen Ridge mungkin tidak begitu penting, tetapi berada di 100 teratas di Earthboard memang sangat berarti. Itu berarti dia adalah salah satu prajurit peringkat teratas di seluruh wilayah timur. Orang seperti ini berpotensi menjadi half Saint atau bahkan Saint. Zhang Ruochen kebal terhadap kelembutan Chen Xier. Dia tetap tenang dan berkata kepada Chang Kiki, kumpulkan semuanya. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan. Setelah beberapa saat, Huang Yanchen, Duan Muxingling dan Si Singkong semuanya muncul. Mereka berenam berkumpul. Zhang Ruochen bertanya, kalian sudah di sini selama 2 hari. Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh? Aneh. Apakah ada yang aneh? Chang Kiki bisa jadi sangat tidak memperhatikan. Si Singkong menjawab dengan serius, saya sudah 2 kali di sini. Jadi saya pikir saya cukup akrab dengan kota kematian. Tapi kali ini, saya merasakan sesuatu yang aneh. Seperti apa? Tanya Chang Kiki. Ada lebih banyak master di sini daripada sebelumnya. Kata Si Singkong. Kemanapun saya pergi, rasanya berbahaya. Di tempat kecil seperti punggung Bukit Omen, Si Singkong bisa mencapai alam 3,5. Dia memang seorang pria elit. Hanya orang yang sangat sensitif yang bisa merasakan bahaya hanya dengan tetap tinggal di kota. Chen Xier dan Huang Yanchen sama-sama sangat bingung tentang apa yang sedang terjadi. Sejak Zhang Ruochen mengajukan pertanyaan itu, dia pasti tahu sesuatu sendiri.
Merasakan semua perhatian tertuju padanya, Zhang Ruochen berkata perlahan, situasinya sangat parah sekarang. Separuh dari master dari pasar gelap di Omen Ridge berkumpul di kota kematian dan jangkauan kematian Sungai Tongming. Apa yang terjadi di kota kematian? Mengapa begitu banyak master dari pasar gelap tertarik ke sini? Seru Chang Kiki. Chen Xier berkata dengan serius, saya mendengar berita dari Martial Market Bank bahwa banyak master dari pasar gelap dipindahkan ke sini. Tapi apakah itu berlebihan jika memiliki lebih dari setengah master di sini? Duanmu Xingling juga sedikit terkejut. Sama seperti Chen Xier, dia juga mendengar sesuatu sebelumnya. Tapi beritanya adalah bitah. Duanmu Xingling dan Chen Xier sama-sama percaya bahwa hampir tidak mungkin bagi pasar gelap untuk mentransfer lebih dari setengah tuan mereka ke kota kematian. Mereka tidak mentransfer banyak master ini bahkan ketika pasar gelap melakukan pertarungan paling sengit dengan bank pasar bela diri. Kata Chen Xier, Anda tahu, pasar gelap terdiri dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ada seorang kepala di setiap pasar gelap di setiap komando, dan masing-masing dari mereka membentuk sistem pasar gelap individu. Di Omen Ridge, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mentransfer master pasar gelap dari 36 komandan pada saat yang sama, 36 kepala suku tidak bisa melakukan itu. Kepala Departemen Hades tidak bisa melakukan itu. Dan ketua-ketua Poisonous Spider Club tidak bisa melakukan itu. Zhang Ruochen berkata, tapi tuan muda dari Black Market Excellence Hall dapat melakukannya. Siapa? Tanya Chang Kiki. Siapakah tuan muda dari Black Market Excellence Hall? Si Singkong ingin tahu juga. Mendengar nama Black Market Excellence Hall, mata Duanmu Xingling berubah sedikit. Dia bertanya, apakah tuan muda dari Black Market Excellence Hall datang ke Omen Ridge? Zhang Ruochen mengangguk. Tidak hanya tuan muda dari Black Market Excellence Hall, tapi juga utusan Seven Kills ada di sini. Anda dapat melihat betapa buruk situasinya. Chen Xier dan Huang Yanchen pernah mendengar tentang Black Market Excellence Hall sebelumnya karena status khusus mereka. Wajah mereka menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Zhang Ruochen. Chang Kiki masih sangat bingung. Dia melirik ke arah mereka dan bertanya, apa itu Black Market Excellence Hall? Kenapa kamu terlihat sangat takut? Huang Yanchen bersenandung dingin dan menjawab, Aula Keunggulan Pasar Gelap adalah organisasi terbesar di Pasar Gelap. Itu didirikan untuk menghadapi sekolah pasar bela diri. Perhatikan, itu didirikan untuk menghadapi sekolah pasar bela diri, bukan bank pasar bela diri. Chen Xier berkata, pada awalnya, bank pasar bela diri mendirikan sekolah pasar bela diri dengan fokus pada menarik orang-orang berbakat sehingga mereka akan memiliki personel berbakat untuk bank. Saat ini, sebagian besar manajer puncak di bank pasar bela diri adalah lulusan sekolah. Pasar gelap memperhatikan pentingnya sekolah pasar bela diri dan takut bahwa bank pasar bela diri suatu hari akan menggantikan mereka. Jadi mereka mendirikan Black Market Excellence Hall. The Black Market Excellence Hall didirikan oleh orang-orang kudus di pasar gelap. Ini bukan hanya tempat untuk mengembangkan orang-orang berbakat, tetapi juga senjata tajam untuk menghadapi sekolah pasar bela diri. Para murid dari kekuatan yang berbeda di pasar gelap semua menganggap menghadiri Black Market Excellence Hall sebagai kehormatan besar. Masuk ke aula keunggulan pasar gelap tidak hanya membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Ada satu hal lagi. Chang Kiki bertanya, apa itu? Di depan. Jawab Chen Xier. Seorang jenius dari pasar gelap hanya dapat memasuki gerbang aula keunggulan pasar gelap dengan membawa kepala siswa dari sekolah pasar bela diri. Kata Huang Yanchen. Chang Kiki menyusut saat dia mendengar ini, merasakan dingin di tulang punggungnya. Chen Xier berkata, Tuan muda dari Black Market Excellence Hall adalah seperti bidadari muda di Akademi Suci dari Sekolah Pasar Bela Diri, atau orang suci dalam bitah. Selain itu, Master muda dari Black Market Excellence Hall memiliki kekuatan lebih dalam beberapa hal. Bisa dibilang dia adalah perwakilan dari keinginan orang suci pasar gelap. The Seven Kills utusan adalah orang-orang yang dipilih untuk melindungi Tuan muda dari Excellence Hall. Bakat mereka hanya sedikit lebih lemah dari Tuan muda, dan suatu hari mereka akan menjadi tokoh terkemuka di pasar gelap. Karena mereka lebih tua dari Tuan Muda, kemampuan mereka sebenarnya lebih kuat daripada Tuan Muda dari Black Market Excellence Hall. Huang Yanchen menambahkan, jika Tuan Muda mati muda, atau tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan bakatnya, Tuan Muda baru dari Black Market Excellence Hall akan dipilih dari salah satu utusan 7 pembunuh. Duanmu Xingling bertanya, jika mereka begitu penting, mengapa mereka datang ke Omen Ridge? Karena satu harta, Sarira Naga, jawab Zhang Ruochen. Sarira Naga. Semua orang bingung. Zhang Ruochen menjelaskan asal-usul Sarira Naga kepada mereka. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi sangat bersemangat lagi. Sarira Kaisar Buddha benar-benar merupakan harta yang berharga. Jika aku bisa memakannya,
aku bisa menjadi jenius pertarungan 7 alam yang legendaris dan tak tertandingi. Chang Qiqi sangat gembira. Huang Yanchen menatapnya dengan marah. Sarira Kaisar Buddha kemungkinan besar mengandung energi yang sangat besar. Jika Anda menelannya begitu saja, Anda akan langsung mati. Chang Qiqi berkata, lupakan sarira naga. Jika kita dapat menemukan tubuh naga emas dan mengambil beberapa tetes darah naga darinya, kita dapat memurnikan tubuh kita. Akan sangat mudah bagiku untuk menjadi jenius pertarungan 3 alam. Mungkin aku bahkan bisa menjadi jenius pertarungan 4 alam. Kata-kata Chang Qiqi menggerakkan semua orang. Dikatakan bahwa bayi naga setara dengan jenius pertarungan 3 alam manusia saat lahir. Dan itu akan menjadi lebih kuat dengan latihan. Tapi ini hanya situasi untuk suku naga berdarah campuran, seperti naga bumi bersayap 4. Suku naga darah murni bahkan lebih kuat. Beberapa bayi naga setara dengan 5 atau bahkan 6 realm fighting geniuses. Jadi prajurit manusia selalu melihat darah naga sebagai obat pemurnian yang berharga. Semakin kuat naga itu, semakin efektif darahnya. Semakin murni darah naga itu, kualitas fisik prajurit manusia akan semakin meningkat. Naga emas bukan hanya naga darah murni, ia juga memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan setetes darahnya akan sangat bermanfaat bagi prajurit muda. Begitupun si Singkong yang selalu tenang pun berada dalam ekstasi. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Jika dia bisa merebutnya, hidupnya akan sangat berbeda. Sekarang atau tidak sama sekali. Menatap semua orang, Zhang Ruochen berkata, aku sudah memberitahumu hampir semuanya. Bahaya besar dan peluang besar hidup berdampingan di Istana Naga Bawah Air. Saya yakin Anda semua memiliki jawaban Anda sekarang. Kita harus mengambil kesempatan, kita tidak peduli betapa berbahayanya itu, kata si Singkong. Tapi ada satu masalah, Istana Naga Bawah Air diblokade oleh para master pasar gelap, bahkan jika kita memiliki kunci, kita tidak bisa masuk. Aku tidak akan membiarkan pasar gelap mengambil sarira naga sendirian. Saya akan menghubungi ayah saya sekarang dan meminta dia datang ke sini secara langsung. Chen Xier mengeluarkan signal flare dan meremasnya. SWOOSH. Cahaya terang keluar dari suar dan menghilang ke cakrawala. Ayah Chen Xier adalah master istana sekolah pasar bela diri. Zhang Ruochen tidak menghentikannya. Lagi pula, pejuang muda seperti mereka tidak bisa bersaing dengan master pasar gelap yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan menghubungi master dari Martial Market Bank dan School of the Martial Market barulah mereka memiliki kemungkinan untuk menang. Duanmu Xingling juga mengeluarkan signal flare. Dia tersenyum dan berkata, saya akan meminta bibi saya untuk datang ke sini juga. Lagi pula, ada terlalu banyak master pasar gelap di sini. Sekolah pasar bela diri dan bank pasar bela diri tidak akan selalu bisa mengumpulkan cukup master dalam waktu sesingkat itu. Semakin banyak yang kita miliki, semakin kuat kita. Sebagai nyonya suci dari sekte penyembahan bulan iblis, Duanmu Xingling juga memiliki tanggung jawabnya. Dia juga telah menyelidiki mengapa begitu banyak master pasar gelap ada di sini di kota kematian. Dia bahkan pernah bertarung melawan Di Yi sekali. Tapi dia tidak tahu identitasnya sampai dia bertemu dengan Zhang Ruochen. Secara alami, Duanmu Xingling akan menceritakan semua ini ke sekte setan pemujaan bulan. Zhang Ruochen menatap Duanmu Xingling. Dia merenung sejenak tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Chang Qiqi bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersembunyi dan menunggu master istana datang dan mengambil alih. Kata si Singkong. Saya khawatir Anda tidak akan hidup untuk melihatnya. Gelombang suara menembus telinga mereka seperti jarum dari luar villa. Tidak, villa itu telah dikelilingi oleh para pejuang pasar gelap. Kata Chen Xier. Di luar villa, tanah berguncang. Raungan gajah yang kejam terdengar di mana-mana. Gajah-gajah buas raksasa mengelilingi villa seperti gunung. Si Singkong berkata, jangan panik. Ada jalan buntu di villa ke sungai bawah tanah. Dan sungai bawah tanah terhubung ke sungai Tongming. Tidak sulit untuk melarikan diri. Aku akan membawamu ke jalan buntu sekarang. Bank pasar bela diri telah beroperasi di kota kematian selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki ruang untuk bermanuver. Si Singkong sudah 2 kali di sini. Secara alami, dia tahu jalan buntu di villa. Kalian pergi dulu. Aku akan mengulur waktu. Zhang Ruochen melambaikan tangannya, dan 32 bendera formasi terbang keluar dari cincin tata ruangnya. Mereka mendarat di 32 posisi berbeda di villa. Dia berdiri tepat di tengah arai. Ada terlalu banyak master pasar gelap. Bahkan jika ada celah buta, mungkin sulit untuk melarikan diri. Seseorang perlu mengulur waktu. Zhang Ruochen, aku akan membantumu. Huang Yanchen menatap tajam ke arah Zhang Ruochen, mencoba berlari mundur.
Duanmu Xingling menangkapnya. Jika Zhang Ruochen tidak dapat mengulur waktu dengan sukses, Anda juga tidak akan membantu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah segera pergi dari sini. Dengan begitu, Zhang Ruochen juga bisa pergi lebih awal. Kakak senior magang Duanmu benar. Kata Zhang Ruochen. Kakak perempuan magang Huang, kamu hanya akan menggangguku jika kamu tinggal di sini. Chen Xier meraih pergelangan tangan Huang Yanchen yang lain dan menariknya pergi dengan Duanmu Xingling. Setelah mereka pergi, Zhang Ruochen menghela nafas lega. Dia mengeluarkan peta perang dan meletakkannya di tangannya, siap untuk dinyalakan kapan saja. Dentang. Di luar villa, dua gajah buas berlari ke arah tembok pada saat bersamaan. Dindingnya runtuh, meninggalkan lubang besar. Gajah-gajah itu tingginya lebih dari 9 meter. Kaki mereka seperti pilar. Mereka memiliki sisik hitam dan dua gigi tajam, seperti bilah putih di mulut mereka. Di punggung setiap gajah yang kejam berdiri seorang sersan lapis baja yang kuat. Mereka memegang tombak panjang dengan aura dingin, seperti iblis. Zhang Ruochen, bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini? Memegang pedang yang berat, Guo Sisan melompat ke dinding. Dia menatap Zhang Ruochen dari kejauhan. Kasim, Shaolin dan Master Panahan, Yin San muncul dari dua arah lainnya. Zhang Ruochen tersenyum. Kalian lagi. Anda gagal terakhir kali. Anda tidak memiliki sarana untuk menangkap saya, bukan? Ho, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Anda bercanda. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Shaolin tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkannya retak. Dengan bantuan kekuatan mundur, kecepatannya meledak. Seperti bayangan dia bergegas menuju Zhang Ruochen. Pada tingkat kultivasi bela diri Shaolin, dengan kecepatan melebihi kecepatan-kecepatan, tidak mungkin untuk menilai dengan tepat seberapa cepat dia melaju. Zhang Ruochen hanya bisa melihat gerakan Shaolin dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Prajurit yang telah mencapai alam surga memiliki keuntungan menggunakan kekuatan spiritual untuk melihat. Namun, mereka tidak bisa lebih unggul jika bertarung dengan Zhang Ruochen karena matanya yang lebih tajam dan kekuatan spiritualnya yang lebih kuat. Saat Shaolin bergerak, Zhang Ruochen juga mulai bergerak. Ki asli melonjak cepat melalui meridiannya dan bergegas menuju ibu jari kirinya. Dia menunjuk dan menembakkan gelombang pedang merah yang luar biasa dari ujung jarinya. Ada sekitar 33 meter lingkaran mengepul ki yang mengelilinginya dengan jarinya di tengah. Wah, di bawah kekuatan gelombang pedang, Shaolin yang tertegun mengulurkan tangannya untuk membentuk Celestial Body Shield. Setelah kultivasi seorang prajurit telah mencapai alam surga, Celestial Body Shield akan terbentuk ketika ada perubahan kualitatif dalam ki asli. Ki asli menyebar seperti Celestial Body Shield Ki. Kultivasi bela diri yang lebih tinggi, semakin tebal dan kuat Celestial Body Shield-nya. Bang! Kekuatan luar biasa meletus dari tabrakan antara Sun Meridian Ripple dan Celestial Body Shield Shaolin. Shaolin terbang kembali. Darah mengalir dari celah di antara jari-jarinya, memberinya rasa sakit yang membakar. Tangannya gemetar tanpa henti. Pedang Ki telah memasuki tubuhnya dan menghancurkan meridiannya. Gelombang pedang yang kuat, itu merusak Celestial Body Shield saya. Shaolin mengaktifkan I Ching Cold Genuine Ki untuk mengusir pedang Ki dari tubuhnya. Sayang sekali saya hanya mencapai kesuksesan kecil. Jika aku berhasil, aku bisa membunuhmu dengan pukulan itu. Zhang Ruochen berkata dengan ringan. Jangan bicara sampah dengannya, dia hanya membuang-buang waktu. Guo Sisan mencabut pedang tempurnya dan berteriak, tentara gajah barbar, patuhi perintahku. Segera masuk ke villa, bunuh semua orang di dalamnya. Tidak ada pengecualian. Hanya ada 300 tentara gajah barbar di luar villa, tetapi kehadiran mereka telah mengejutkan orang-orang tanpa bisa dijelaskan, seolah langit akan segera redup. 300 prajurit tentara gajah barbar menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka menyerbu ke dalam villa dan meratakannya ke tanah. Zhang Ruochen memasukkan ki asli ke dalam lukisan awan. Peta perang menghasilkan kabut putih dalam jumlah besar, menyelimuti seluruh villa dan area sekelilingnya. Kabut itu seperti awan putih yang jatuh dari langit. Sulit untuk membedakan bayangan di luar 10 langkah. Tentara gajah barbar besar muncul, dan kemudian kabut putih aneh menutupi kota. Pasti ada sesuatu yang terjadi di kota kematian. Tidak ada yang tahu dari mana tentara gajah barbarian berasal, itu muncul begitu saja. Ini sangat mengejutkan. Bahkan jutaan tentara yang ditempatkan di Death City tidak dapat menghalangi tentara gajah barbar. Setelah mengaktifkan Cloud Painting, Zhang Ruochen mengenakan Flying Fish Armor dan melesat keluar. Memotong. Dia menebas pedangnya, memotong kaki gajah yang kejam. Gajah itu melolong dengan sedih dan melengking. Tubuhnya yang sangat besar jatuh ke tanah. Prajurit yang berdiri di punggung gajah yang kejam itu terbentur tanah. Zhang Ruochen melaju keluar dari kabut putih dengan kecepatan suara.
Dia menebas kaki gajah yang kejam saat dia pergi. Beberapa gajah kejam terluka. Mereka merengek naik turun seluruh properti, menyebabkan tentara gajah barbar panik. Mereka bahkan tidak bisa melihat Zhang Ruochen sehingga tidak bisa melakukan serangan gabungan mereka. Mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri, Zhang Ruochen merilis domain luar angkasa sehingga dia bisa melihat situasi di villa dengan jelas dan mengejutkan tentara gajah barbar. Dia mendeteksi jejak master panahan Yin San. Dengan niat membunuh berkedip di matanya, dia bergegas menuju Yin San. Keterampilan memanah Yin San yang luar biasa merupakan bahaya besar bagi Zhang Ruochen. Dia perlu membunuh Yin San. Dengan kabut yang menyelimuti Manor, Yin San telah kehilangan pandangan Zhang Ruochen. Tapi dia bisa merasakan di mana dia saat mendengar dia bergerak. Zhang Ruochen, yang secepat kecepatan-kecepatan, sudah bergerak pada saat Yin San mendengarnya. Tiba-tiba, Yin San melihat bayangan datang ke arahnya. Waktu yang tepat, Yin San menggerakkan jari-jarinya dengan cepat dan meletakkan panah bulu Phoenix di tali busur. Seolah memiliki pikirannya sendiri, panah bulu Phoenix berbelok sedikit dan terbang menuju dada Zhang Ruochen. Naga dan gajah kembali ke bumi. Zhang Ruochen memukul telapak tangannya, ki asli menembak dari tangannya di bayangan naga. Keberhasilan gerakan kelima berarti Zhang Ruochen telah mematahkan naga dan gajah Prajna Palem ke tingkat kelas menengah tahap spiritual. Kekuatan teknik ini bisa meledak lebih kuat daripada sebagian besar teknik bela diri kelas unggul tahap spiritual. Naga dan gajah kembali ke bumi adalah telapak tangan ketiga dari naga dan gajah Prajna Palem. Meskipun itu lebih lemah dari telapak tangan kelima, itu masih bisa mengeluarkan kekuatan 7 kali lipat, yang setara dengan kekuatan teknik bela diri kelas spiritual tahap superior. AWOO. Bayangan naga ringan terbang keluar dari telapak tangan Zhang Ruochen dan memantul dari panah bulu Phoenix. Kekuatan telapak tangan menghantam Yin San dan memaksanya untuk berhenti. Sungguh teknik telapak tangan yang ampuh. Kulit Yin San berubah, dia merasakan semua darah spiritualnya berhenti, seperti kekuatan tak terlihat meremas dadanya. Zhang Ruochen muncul di sebelah kirinya dan menikam lehernya. Oh tidak, wajah Yin San berubah. Zhang Ruochen terlalu cepat, sudah terlambat. Tanpa solusi lain yang terlihat, Yin San harus memasukkan ki asli ke dalam untaian manik-manik giok. Itu adalah harta jimat yang menghabiskan beberapa juta koin perak. Dengan prasasti manik-manik giok diaktifkan, perisai cahaya sepanjang 2 meter muncul di ruang hampa, menjaga Yin San. Bang! Tapi sebelum pedang kuno habis, perisai cahaya langsung rusak. Pedang ki menebas leher Yin San. Matanya terbuka lebar, busur merah di tangannya jatuh ke tanah, dia tidak bergerak lagi. Zhang Ruochen mengambil pedang kuno habis dan melihat untaian manik-manik giok. Kelas harta jimatmu terlalu rendah. Itu bisa menahan pedang orang lain, tapi bukan milikku. TCH. Garis darah muncul di leher Yin San, dan menyembur keluar. Kultivasi bela diri Yin San, yang telah mencapai puncak tahap lanjut dari alam surga, sangat hebat sehingga ia bisa bertarung dengan seorang pejuang di alam fajar alam langit. Itu sebabnya dia bisa melukai Zhang Ruochen dengan panahnya terakhir kali. Meskipun dia adalah seorang master panahan, Zhang Ruochen berada dalam beberapa langkah darinya. Keterampilan memanahnya yang luar biasa tidak ada artinya. Dia telah dibunuh oleh Zhang Ruochen. Itu tidak berarti bahwa dia lebih lemah. Zhang Ruochen telah memanfaatkan situasi tersebut. Mereka seharusnya sudah memasuki sungai bawah tanah sekarang. Saya harus pergi. Saat dia mencoba melarikan diri, suara gemuruh menggelegar dari kabut putih. Zhang Ruochen, kembalikan nyawa putriku. Jin Chuan, mengenakan jubah emas, bergegas ke Manor, melintasi lapisan kabut putih. Dia memukul Zhang Ruochen dengan telapak tangannya. Dentang, seluruh villa terguncang karena benturan. Meskipun Jin Chuan masih berjarak 33 meter, organ dalam Zhang Ruochen bergetar hebat seolah-olah telah hancur berkeping-keping. PFFT. Zhang Ruochen mulai berdarah. Dia terlempar kembali dengan keras ke tengah susunan yang disiapkan. Jin Chuan, master seni bela diri terhebat ke-10 di Square Commandery, telah mencapai keadaan fajar di alam surga. Selain itu, dia adalah master 2 kelas, jadi dia benar-benar bisa bertarung dengan prajurit di final State of the Heaven Realm. Menghadapi Jin Chuan, berperang melawan Yin San, Jin Yeyun dan yang lainnya seperti berperang melawan anak-anak. Ada celah besar dalam level kekuatan mereka. Pukulan superior yang begitu kuat dengan kekuatan penuhnya menciptakan momentum yang sangat kuat. Bahkan seorang pejuang dengan 10 kali kekuatan yang dimiliki Zhang Ruochen akan terbunuh. Berdiri di tengah barisan, Zhang Ruochen menginjak tanah dengan keras. Aliran ki asli melonjak dari telapak kakinya, menyimpang menjadi 32 aliran ki asli dan mengaktifkan 32 bendera formasi. Arai angin api dan guntur air. Ledakan. Dalam sekejap,
32 bendera formasi menghasilkan kolom cahaya masing-masing hampir pada waktu yang sama. Balok-balok tersebut terhubung untuk membentuk arai yang sangat besar. Telapak tangan Jin Chuan membuat lekuk di dinding yang terang, membentuk aliran riak bergelombang. Menunjuk jarinya, Zhang Ruochen memulai kekuatan arai untuk menyerang Jin Chuan. Kurung buka kurung tutup. 16 bendera formasi di kiri Zhang Ruochen membentuk kekuatan air. Di sebelah kanannya, kekuatan api merah muncul. Kedua jenis kekuatan itu bersatu dan mulai berputar dalam spiral besar. Menyerang. Kekuatan api dan air melonjak untuk menyerang Jin Chuan. Utusan angin ungu membuka mulutnya dan mengambil nafas. Dia menghembuskan angin kencang ke seluruh kota kematian. Angin liar menderu-deru dengan menakutkan. Setelah beberapa detik, kabut putih di kota itu menghilang. Ketika kabut putih terangkat, tentara barbarian Elephant Army yang telah mengepung Zhang Ruochen mendapatkan penglihatan mereka kembali. Mereka menyerang ke arah Array of Water, Fire, Wind, dan Thunder. Meneruskan, bunuh Zhang Ruochen, dan kamu akan mendapat ganjaran yang mahal, kata Guo Sisan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku dengan arai? Guo Sisan, bantu aku. Jin Chuan berkata dengan suara yang dalam. Guo Sisan bergegas ke tempat dekat Jin Chuan. Jin Chuan menutup matanya. Bayangan ringan jiwa terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di atasnya. Jin Chuan telah melatih jiwa bela diri. Tidak heran dia adalah salah satu dari 10 master terbaik di Square Commandery. Guo Sisan menatap bayangan jiwa di atas, penuh kekaguman. Meskipun dikatakan bahwa begitu seorang pejuang mencapai alam surga, dia dapat menggunakan ki asli untuk menumbuhkan jiwa mereka dan melatih jiwa bela diri, hanya pejuang dengan kultivasi mendalam yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika seorang prajurit berlatih jiwa bela diri, dia bisa memobilisasi ki spiritual surga dan bumi untuk menyerang orang lain. Jadi, prajurit dari alam surga yang berlatih jiwa bela diri dan mereka yang tidak adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Kekuatan jiwa Guo Sisan jauh dari level Martial Soul. Martial Soul sebenarnya adalah nama jiwa yang telah mencapai level tertentu. Jiwa bela diri Jin Chuan mulai memobilisasi ki spiritual surga dan bumi. Dia menciptakan bayangan pedang besar di ruang hampa dan menggunakannya untuk memotong arai air, api, angin dan guntur di bawah. Sungguh sial, Jin Chuan telah melatih jiwa bela diri. Wajah Zhang Ruochen menjadi muram. Meskipun Zhang Ruochen memiliki jiwa bela diri untuk memobilisasi ki asli alam semesta dan jiwa bela dirinya bahkan mungkin lebih kuat dari Jin Chuan, jiwa bela dirinya harus dihubungkan dengan kekuatan Fast Cell of Spirit, yang sebagian besar terkendali. Terlepas dari apakah dia bisa menahan Jin Chuan dengan memobilisasi kekuatan Martial Soul-nya, Zhang Ruochen tidak berani menunjukkan Martial Soul-nya. Pembangkit tenaga listrik yang baru saja menghilangkan semua kabut putih di kota ada di suatu tempat di dekatnya. Setelah Martial Soul-nya terungkap, prajurit yang lebih mengerikan akan tertarik. Zhang Ruochen tidak akan menunjukkan Martial Soul-nya sampai dia tidak punya alternatif lain. Dia mengendalikan susunan dan mengumpulkan kekuatan 32 bendera formasi bersama-sama. Itu berubah menjadi bola petir besar. Dia menggunakannya untuk menyerang di depan Jin Chuan. Bentrokan. Jin Chuan mengendalikan bayangan pedang dan memotong ke bawah. Thunderbolt diiris berkeping-keping dengan suara keras, berubah menjadi bayangan petir, menyerbu ke segala arah. Bang! Bayangan pedang menghantam bagian atas perisai arai air, api, angin dan guntur, menghancurkan bumi di bawah susunan dan menyemburkan lumpur dari tanah. Ketika lumpur menghilang, sebuah lubang besar selebar puluhan meter dan dalam 2 meter muncul di tanah. Hanya bendera formasi yang rusak yang tersisa. Zhang Ruochen menghilang. Jiwa bela diri Jin Chuan kembali ke tubuhnya. Dia berteriak, kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri dari kita. Cao Lin dan Guo Sisan memimpin tentara gajah barbar ke dalam villa dan menggeledah seluruh bangunan. Pembangkit tenaga listrik dari alam surga yang mempraktekkan jiwa bela diri memang kuat. Bahkan Array of Water, Fire, Wind, dan Thunder tidak bisa menahan serangannya. Dia benar-benar seorang legenda seni bela diri. Untungnya, armor ikan terbang menangkis 70% serangan itu. Zhang Ruochen melepaskan gerakan dan meningkatkan kecepatannya sebanyak yang dia bisa, menuju pintu masuk saluran rahasia. Dia telah mengkonsumsi banyak ki asli ketika dia mengendalikan arai. Selain itu, dia terluka parah karena serangan terakhir Jin Chuan. Dia hanya berharap dia bisa melarikan diri melalui saluran rahasia. Sebuah suara berat memanggil di belakang Zhang Ruochen. Zhang Ruochen, kemana kamu mencoba melarikan diri? Kasim tua Cao Lin membuntuti di belakang dan dengan cepat mendekatinya. Zhang Ruochen bisa merasakan udara es datang dari punggungnya. Setiap gumpalan udara dingin seperti jarum yang meninju punggungnya. Rasanya dingin dan menyakitkan.
Cao Lin jauh lebih cepat dari Zhang Ruochen. Saat Zhang Ruochen tiba di gerbang batu saluran rahasia, Cao Lin mengulurkan tangannya dengan bentuk cakar mencoba menggaruk punggung Zhang Ruochen. Zhang Ruochen sepenuhnya sadar bahwa cakar itu akan mengenai dia, tetapi dia tidak berani berhenti dan melawan. Jika dia melakukannya, Guo Sisan dan tentara gajah barbar akan melacaknya dan mengelilinginya lagi. Jika dia dikepung lagi, apakah dia bisa keluar? Dia hanya bisa menahan serangan itu. Retak, cakar Cao Lin mengenai punggungnya. Cakar itu menabrak Flying Fish Armor dengan dentingan logam. Itu meninggalkan 5 tanda putih di baju besi. Ini adalah armor Genuine Martial Arm tingkat 9. Itu mampu menahan pukulan dari Jin Chuan dan menyelamatkan saya darinya. Tapi sayang, tidak peduli seberapa kuat armor itu hanya bisa menahan daya tembus, bukan kekuatan tersembunyi atau konkusif. Cao Lin menarik kembali cakarnya dan membuka tangannya. Telapak tangan Dark Cloud yang mencairkan tulang. Bang! Dia memukul Zhang Ruochen tepat di tulang belakang dengan kekuatan telapak tangan yang dingin dan menembus. Meskipun baju besi menahan sebagian kekuatan, masih ada kekuatan yin yang masuk melalui baju besi secara terus-menerus. Itu adalah jenis kekuatan telapak tangan yang unik. Itu bisa masuk ke tubuh Zhang Ruochen dan merembes ke tulangnya. Menderita ini, Zhang Ruochen melanjutkan dan jatuh melalui gerbang batu saluran rahasia. Dia jatuh dari tangga batu menuju ke bawah tanah. Ada saluran rahasia. Tidak heran Zhang Ruochen berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke arah ini. Cao Lin sangat senang. Dia dengan cepat memasuki saluran rahasia. Jika dia bisa menangkap Zhang Ruochen, apakah dia masih hidup atau tidak, itu akan menjadi pahala yang besar. Zhang Ruochen telah terluka bahkan sebelum Cao Lin memukulnya dengan Dark Cloud Palem yang mencair. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Kasim tua memiliki kemampuan yang hebat. Dia lebih kuat dari Yin San dan Jin Yeyun, belum lagi dia telah berlatih skill meleleh tulang yang jahat. Setelah jatuh dari tangga batu, Zhang Ruochen pusing dan lemah. Dia sangat kesakitan dan merasa seperti tulangnya telah hilang. Suara air mengalir sampai ke telinganya. Udara lembab, dan sekelilingnya benar-benar gelap. Namun demikian, dia bisa melihat sekelilingnya dengan menggunakan kekuatan Space Domain. Ada sungai bawah tanah tak jauh dari situ. Dia terbaring di teras batu, hanya belasan meter dari sungai. Zhang Ruochen segera menggunakan kitab suci Empyrean Kaisar Ming, berharap bahwa dia bisa meredakan kekuatan telapak tangan Dark Cloud Cao Lin yang mencair dengan api spiritual dan ki asli. Telapak tangan Dark Cloud yang mencair tulang yang dilatih Cao Lin cukup aneh. Itu memiliki semacam kekuatan yin yang bisa melintasi udara dan menyentuh tulang seseorang. Bahkan armor ikan terbang tidak bisa menahannya. Kitab suci Empyrean Kaisar Ming pantas untuk dinilai sebagai salah satu latihan terbaik. Ki asli mengedarkan kekuatan vital ke seluruh tubuhnya untuk lingkaran besar energi vital dan beberapa kekuatan yin tersebar. Zhang Ruochen mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya membubarkan kekuatan telapak tangan yin. Dia mendengar suara langkah kaki tidak jauh. Cao Lin menerangi ruang bawah tanah yang gelap dengan kristal spiritual yang bersifat ringan, menunjukkan wajah tua pucatnya yang ganas. Dia muncul di depan Zhang Ruochen dan tertawa. Anak muda, kau telah diserang oleh Dark Cloud Palem yang meleleh tulang. Itu pasti menyakitkan. Apakah Anda merasa seperti semua tulang Anda hilang? Apakah Anda memiliki sisa tenaga? Haha. Zhang Ruochen terbaring di tanah. Tapi begitu Cao Lin muncul, dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya, menarik kembali kakinya dan duduk bersila. Cao Lin terkejut, matanya bergerak-gerak. Dia berkata, anak baik, Anda sudah mendapatkan barangnya. Aku terkejut kau bahkan bisa bergerak setelah dipukul oleh Dark Cloud Palem yang meleleh tulang. Cao Lin berasumsi bahwa armor Zhang Ruochen yang membantunya menahan kekuatan telapak tangan, dan itulah mengapa dia masih bisa bergerak. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa Zhang Ruochen memiliki kekuatan untuk membubarkan Dark Cloud Palem yang mencair. Zhang Ruochen terus menyebarkan kekuatan dari telapak tangan. Dia tertawa dan berkata, teknik telapak tangan sederhana tidak bisa menyakiti saya. Betulkah? Saya pikir Anda hanya berpura-pura. Cao Lin tersenyum tak terhindarkan dan semakin dekat dengan Zhang Ruochen. Mengetahui bahwa Zhang Ruochen memiliki skill dan senjata, Cao Lin tidak berani meremehkannya. Dia telah melihatnya membunuh Yin San. Bahkan dengan 300 tentara-tentara gajah barbar mengelilinginya, dia masih bisa berjuang untuk keluar. Pria ini tidak boleh diremehkan. Ketika Cao Lin kurang dari 5 langkah lagi, dia tiba-tiba berlari ke depan dengan jarinya menuju gelabela Zhang Ruochen. Begitu Cao Lin mengacungkan jarinya, seluruh bawah tanah dipenuhi dengan cahaya dingin. Zhang Ruochen mengerutkan kening. Dia mengangkat ibu jari kirinya dengan cepat, dalam upaya untuk melawan. Riak meridian matahari. Wah!
Dua kekuatan ujung jari saling bertabrakan. Jelas bahwa kultivasi Zhang Ruochen belum pulih, dan kekuatan gelombang pedangnya masih terbatas. Dia dikalahkan oleh kekuatan jari Shaolin dalam sepersekian detik. Bang! Ujung jari Shaolin mengenai permukaan armor ikan terbang Zhang Ruochen dan membuatnya terbang. Haha, Anda terluka parah seperti yang saya harapkan. Naif bagimu untuk mencoba membuatku takut seperti itu. Shaolin tertawa dan menyerbu lagi. Dia menggerakkan ki aslinya dan memutar kelima jarinya, siap untuk menggunakan telapak tangan Dark Cloud yang meleleh tulang lagi. Jika dia membunuh Zhang Ruochen, dia tidak hanya akan mendapatkan pahala yang besar, dia juga akan terkenal di seluruh dunia. Tersesat dalam kegembiraannya, Shaolin tidak menyadari bahwa ruang di sekitarnya sedikit bergetar, dan garis ruang angkasa yang aneh telah muncul. Aku sangat beruntung Kasim tua itu melepaskan kewaspadaannya, kalau tidak, Space Crack mungkin tidak akan menyakitinya. Zhang Ruochen menarik napas panjang. Sebenarnya Zhang Ruochen telah merencanakan untuk menghadapi Shaolin dengan menggunakan kekuatan Space Crack sejak awal. Tapi mengingat kecepatan tinggi Shaolin, dia tahu akan sulit untuk membunuhnya jika dia menggunakannya dengan gegabah. Jadi, dia harus menunggu kesempatan di mana Shaolin benar-benar lengah. Hanya dengan cara ini, dia bisa mengalahkan Shaolin dalam satu pukulan. Setelah membunuh Shaolin, Zhang Ruochen sama sekali tidak bersemangat. Karena bertarung dengan Shaolin telah memperparah cederanya. Dalam kondisi fisiknya yang sekarang, dia bahkan sulit untuk menggerakkan jari-jarinya, apalagi melompat di sungai bawah tanah. Ada saluran rahasia yang mengarah ke bawah tanah. Zhang Ruochen pasti melarikan diri melalui saluran itu. Percepat. Beberapa suara manusia terdengar di telinga Zhang Ruochen. Jelas bahwa tentara gajah barbar telah menemukan saluran rahasia dan masih mengejar. Bahkan membunuh Shaolin tidak membantuku lolos. Zhang Ruochen menggigit peluru dan mencoba mengontrol tubuhnya dan pindah ke sungai bawah tanah tidak jauh. Bahkan di saat-saat tersulitnya, dia tidak akan pernah putus asa. Retak. Ada suara aneh dari tangga batu di kejauhan. Seekor kelinci merah, sebesar babi, meluncur menuruni tangga batu dengan cepat. Itu menunjukkan gigi putih besar dan berlari sangat cepat. Zhang Ruochen tiba-tiba merasa senang. Dia buru-buru memanggil kelinci. Guo-guo, lewat sini. Mendengar suara Zhang Ruochen, Guo-guo segera berhenti berlari dan melihat ke arahnya. Mata Guo-guo muncul saat melihat Zhang Ruochen di tanah. Itu bergegas dan mengeluarkan sedikit mencicit seolah bertanya kepada Zhang Ruochen mengapa dia terbaring di tanah. Zhang Ruochen telah memberinya kekuatan spiritual dari Blackwing Python sebelumnya tanpa mempertimbangkan energi yang terkandung dalam spiritual Brown. Kekuatan es telah membekukan kelinci rakus dan tidak bisa bergerak. Chang Kiki tidak dapat menemukannya ketika mereka mengevakuasi villa, jadi dia meninggalkannya di sana. Itu baru saja selesai mencerna semua kekuatan dari kekuatan spiritual dan menelusuri bau mereka ke sungai bawah tanah. Tidak menyangka melihat Zhang Ruochen yang terluka parah. Cepat, Zhang Ruochen tidak akan lari jauh. Yang mulia Shaolin mengejarnya. Dia mungkin sudah menangkapnya. Suara dari atas saluran bawah tanah menjadi lebih jelas. Tidak akan lama sebelum mereka tiba. Guo-guo, keluarkan aku dari sini. Zhang Ruochen berkata. Mata lebar Guo-guo dipenuhi dengan kebingungan. Itu memukul Zhang Ruochen dengan susah payah tetapi tidak bisa menggerakkan dia. Zhang Ruochen berkata dengan tergesa-gesa, jika Anda bisa mengeluarkan saya, Anda akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada yang dapat Anda bayangkan. Kata makanan mengangkat semangat Guo-guo. Ia menggenggam tubuh Zhang Ruochen dan membawanya. Itu melompat ke sungai dengan celepuk. Itu tenggelam ke dasar air dan berenang ke hilir. Setelah beberapa saat, Jin Chuan dan Guo Sisan tiba di tepi sungai bawah tanah bersama beberapa tentara dari tentara gajah barbar. Tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Zhang Ruochen atau Shaolin. Mereka pasti pergi lewat sungai. Guo Sisan, teruslah mengejar orang-orang kita. Kami tidak bisa membiarkan Zhang Ruochen melarikan diri dari kami. Aku akan kembali dan melaporkan status kita saat ini kepada Tuan Muda dan Pangeran Komando. Jin Chuan kembali melalui saluran bawah tanah, menuju menara 6 lantai di kota kematian. Saat melihat Di Yi yang duduk di atas, Jin Chuan menunjukkan rasa hormat dengan berlutut di tanah. Dengan hati-hati dia berkata, Tuan Muda, Zhang Ruochen dan siswa internal dari sekolah pasar bela diri telah melarikan diri. Jin Chuan mengira Di Yi akan meledak marah. Dia bersiap untuk dihukum. Yang mengejutkan, Di Yi tetap tenang. Dengan tenang, dia berkata, saya sedang menonton ketika Anda mengepung siswa dari sekolah pasar bela diri. Dia dipersiapkan dengan baik memiliki kultivasi yang sangat baik. Saya tidak akan menyalahkan Anda karena membiarkan dia melarikan diri. Organisasi informasi pasar gelaplah yang harus bertanggung jawab untuk ini.
Square Commandery Prince berdiri di sampingnya. Dia bertanya, Tuan Muda, apa maksud Anda? Murid dari sekolah pasar bela diri bukan hanya seorang pejuang di 100 papan atas bumi. Kekuatannya mirip dengan 20 prajurit teratas. Di berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka Omen Ridge bisa memiliki master yang begitu kuat. Dia memang luar biasa. Pangeran Komando Persegi berkata dengan sanjungan, tidak peduli seberapa kuat Zhang Ruochen, dia masih memiliki jalan yang panjang dibandingkan denganmu, Tuan Muda kami. Bahkan prajurit peringkat teratas di Dewan Bumi, Bu Qianfan tidak bisa menahan 3 gerakan dari Anda, apalagi Zhang Ruochen. Di bersenandung dengan dingin. Dengan nada serius dia berkata, kamu benar-benar meremehkan 20 master papan bumi terbaik. Apakah Anda menyadari bahwa majikan seperti Zhang Ruochen adalah ancaman besar bagi pasar gelap? Aku bisa memberitahumu dengan jelas, dia lebih merupakan ancaman daripada tuannya Lei Jing. Kita harus membunuhnya sebelum dia besar dan menyebabkan masalah bagi kita. Di mana Red Wish utusan? Di ruang hampa, beberapa gumpalan asap merah datang dan berkumpul di udara, lalu membentuk sosok wanita seksi. Mengenakan pakaian merah, utusan harapan merah melayang di udara. Asap jahat mengelilingi tubuhnya seperti fantasi. Di berkata, pergi dan bantu mereka membunuh Zhang Ruochen. Ingat, pria ini harus mati. Ya Pak, utusan harapan merah menanggapi. Setelah dia dan Jin Chuan pergi, Di memasang tampang serius. Utusan angin ungu, bawa pesananku ke orang lain. Situasinya telah berubah. Biarkan setiap kekuatan di pasar gelap mulai bersiap sekarang. Aku akan pergi ke Istana Naga Bawah Air untuk menjelajah malam ini. Utusan angin ungu sedikit khawatir. Dia berkata, Tuan Muda, Istana Naga Bawah Air terlalu berbahaya. Saya menyarankan agar kami mengirim beberapa orang untuk mencari gerbang kehidupan Istana Naga beberapa kali lagi sebelum Anda pergi ke sana. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya memiliki firasat bahwa Sekolah Pasar Bela Diri dan Sekte Setan Penyembahan Bulan telah mendengar pesan tersebut dan akan segera mengirimkan master. Di melanjutkan, selain itu, saya hanya ingin melakukan ekspedisi memancing. Saya belum perlu masuk. Saya mengerti. Saya akan menginformasikan semua kekuatan untuk memulai persiapan. Setelah utusan angin ungu selesai berbicara, dia pergi. Air yang hampir mati di Sungai Tongming berwarna hitam seperti tinta. Itu terlalu dingin untuk ditinggali oleh binatang buas biasa. Hewan buas yang bisa bertahan hidup di sini semuanya adalah makhluk yang sangat ganas. SWOOSH. Sebuah gelembung besar tiba-tiba melonjak ke atas di sungai yang tenang. Seekor kelinci, menggendong pria berbaju zirah, muncul di sungai. Ia mengalihkan matanya dan melihat sekeliling. Karena tidak menemukan musuh, ia menuju ke pantai. Sisi lain dari sungai bawah tanah mengalir ke Sungai Tongming. Setelah turun ke darat, mereka pergi ke hutan. Zhang Ruochen melepas Flying Fish Armor dan berubah menjadi bola besi merah seukuran kepalan tangan. Dia mengambil beberapa pil penyembuh dan mulai menjalankan latihan, melakukan segala upaya untuk meredakan kekuatan dari Dark Cloud Palm yang meleleh. Beberapa waktu kemudian, api spiritual dan ki asli telah menjalankan 9 lingkaran besar energi vital. Sebagian besar kekuatan dari Dark Cloud Palm yang meleleh tulang telah dijinakkan. Zhang Ruochen membuka matanya dan melihat ke depan. Hanya wajah gendut kelinci itu yang bisa dilihatnya. Guo menatapnya. Melihat Zhang Ruochen bangun, wajahnya bersinar. Kelinci itu mencabut cakarnya, memintanya untuk diberi makan. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata, kami belum sampai di tempat yang aman. Musuh kita bisa mengejar kita kapan saja. Zhang Ruochen tersenyum. Kami belum sampai di tempat yang aman. Musuh kita dapat mengejar kita kapan saja. Meskipun aku menjinakkan kekuatan dari Dark Cloud Palm yang meleleh tulang, aku belum pulih. Saya hanya bisa melepaskan sekitar 1/4 dari kekuatan saya. Jika Anda bisa membawa saya ke tempat yang aman, saya akan memberi Anda banyak makanan enak. Guo membuat suara mencicit seolah bertanya di mana aman. Memang, orang-orang dari pasar gelap sekarang telah mengepung seluruh kota. Di mana dia bisa menemukan tempat yang aman. Meskipun Zhang Ruochen bisa bersembunyi di Time and Space Spinel, master top manapun yang telah berlatih martial soul dapat mengikuti auranya dan menemukan Spinel. Apakah dia harus tinggal di Time and Space Spinel selama sisa hidupnya? Terlebih lagi, Time and Space Spinel sulit dihancurkan untuk pejuang biasa. Tapi itu tidak terjadi ketika datang ke master teratas pasar gelap. Setidaknya untuk saat ini, Zhang Ruochen tidak bisa menaruh harapannya pada Time and Space Spinel. Dia harus mencari tempat lain yang aman. Zhang Ruochen merenung sejenak, lalu berkata, tempat paling berbahaya mungkin yang paling aman. Mari kita pergi menuju jangkauan kematian Sungai Tongming dan masuk ke dalam air. Ini mungkin satu-satunya cara bagi kami untuk bertahan hidup.
Zhang Ruochen menebang pohon kuno selebar 2 meter. Dia melubangi bagian tengahnya dan membuat kano sepanjang 10 meter. Setelah memasukkan kano ke dalam air, Zhang Ruochen duduk di haluan dan terus menyembuhkan dirinya sendiri. Jangkauan kematian Sungai Tongming seperti danau yang luas, jauh lebih besar dari sungai biasa. Dari jauh, itu tampak seperti samudera tak berujung. Guo-guo berdiri di buritan kano dan menggunakan cabang untuk mendayung ke bagian dalam di Sungai Tongming. Untuk mendapatkan makanan yang telah dijanjikan Zhang Ruochen, kelinci serakah itu berusaha sekuat tenaga. 315. Ki spiritual mengambang di ruang internal dari waktu dan ruang spinel. The Time and Space Spinel adalah sumber ki spiritual, sehingga melepaskan ki spiritual sepanjang waktu. Zhang Ruochen duduk bersila dengan Spirit Flower Petal di tangannya. Ki asli api spiritual menyembur dari tubuhnya untuk memurnikan kelopak. Di bawah penyempurnaan ki aslinya, kelopak bunga roh mencair sedikit dan tetesan cairan spiritual jatuh. Ini memancarkan aroma eksotis yang kuat di tangan Zhang Ruochen. Retak. Zhang Ruochen menghirup cairan tersebut ke meridian untuk menyatu dengan ki asli miliknya. Saat cairan spiritual memasuki meridiannya, itu menjadi potensi seperti api yang kuat, bersirkulasi dengan ki asli. Itu mengalir melalui seluruh tubuh, otot, meridian, darah, organ dalam dan tiancong. Akhirnya, itu berkumpul di laut ki di glabelanya. Setiap inhalasi cairan spiritual meningkatkan kultivasi bela dirinya. Saat mencair, kelopak bunga roh api nirvana menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Suara mendesing. Hampir 1 jam berlalu. Sejumlah besar api spiritual menyembur dari tubuh Zhang Ruochen. Itu membentuk bola api 5 meter, dengan dia di tengahnya. Kekuatan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, balon yang akan meledak. Meridiannya tidak bisa menahan kekuatan sekuat ini, jadi itu mengalir keluar. Itu menandakan bahwa Zhang Ruochen akan mematahkan belenggu dan mencapai alam baru. Bam! Tanda api muncul di gelabelannya dan laut ki di benaknya membuat retakan. Spiritual ki mengguncang seluruh ruang internal dari Time and Space Spinel. Laut ki Zhang Ruochen dengan cepat meluas dengan semua meridiannya memanjang dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menerobos alam, mencapai penyelesaian alam bumi dalam satu pukulan. Terobosan. Saat kapasitas kolam ki-nya meningkat, ia menjadi lapar dan mulai menyerap energi di sekitarnya. Api spiritual, yang telah berputar-putar di sekitar Zhang Ruochen, mengalir ke gelabelannya seperti banjir. Itu melewati tanda suci dan akhirnya tiba di laut ki yang diperluas. Dia telah menyerap sepertiga dari Spirit Flower Petal sebelum terobosannya. Pemurnian dan asimilasinya sekarang lebih cepat. Setengah jam kemudian, dia telah sepenuhnya menyerap Spirit Flower Petal. Itu memperkuat ki aslinya sehingga menutupi hampir 40% dari kolam ki-nya. Ada lapisan cahaya samar bersinar dari kulitnya. Saya akhirnya mencapai penyelesaian alam bumi. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan saya telah diperkuat. Zhang Ruochen mengangkat lengannya dan dengan ringan mendorong telapak tangannya ke depan. Ki asli yang kuat berkumpul untuk membentuk cetakan tangan raksasa sepanjang 2 meter di depan. Sidik jari itu sendiri bisa melukai master seperti Guo Sisan dan Cao Lin dengan parah. Zhang Ruochen tidak menunjukkan sidik jari itu. Dia menjalankan latihan untuk mengambil kembali semua ki asli darinya. Jika saya memperbaiki satu lagi Spirit Flower Petal, saya seharusnya bisa menyempurnakan latihan ki asli dan mencapai puncak penyelesaian alam bumi. Kemudian, kekuatan saya akan semakin ditingkatkan. Zhang Ruochen tidak berusaha memperbaiki kelopak kedua, karena dia menyadari pertempuran di luar akan segera berakhir. Benar saja, kekuatan Hiu Silverlight lebih unggul. Itu telah melukai gurita raksasa itu dengan parah dan memenangkan benih bunga roh. Meskipun terluka parah, kekuatan binatang gurita itu hanya sedikit lebih kecil dari kekuatan Hiu Silverlight. Butuh 5 kelopak bunga roh saat melarikan diri. Silverlight Shark memenangkan 4 kelopak yang tersisa dan benih bunga roh. Ia sekali lagi mengeluarkan teriakan, seolah mengklaim dirinya sebagai dominator wilayah ini dan menunjukkan kekuatannya yang kuat. Binatang buas di dalam air gemetar ketakutan ketika mereka mendengar raungan. Mereka tidak berani mengambil bunga roh api nirvana dan langsung berenang menjauh. Seluruh wilayah perairan menjadi sunyi sekali lagi. Silverlight Shark berenang ke dasar untuk menelan benih dan 4 kelopak yang tersisa. Mereka akan menjadi kekuatan besar baginya untuk berevolusi menjadi binatang buas 5 tingkat. Silverlight Shark adalah binatang buas dari kelas superior di tingkat keempat. Kekuatannya bisa melawan seorang prajurit di penyelesaian alam surga. Bunga roh api nirvana dapat meningkatkan kualitas fisik hiu dan mungkin akan membuatnya berevolusi. Menjadi binatang buas tingkat 5 akan sangat berbeda. Itu akan menjadi dominator teratas di Death Ridge dan perairan di bawah kekuasaannya akan menjadi lebih luas.
Dengan kesuksesan di depan mata, itu sangat menggembirakan. Namun, di mana benih bunga spiritual dan 5 kelopak yang telah ditelannya? Mereka baru saja menghilang. Di mana mereka? Silverlight Shark tiba-tiba menjadi cemas. Begitu dekat dengan binatang tingkat 5, bagaimana ini bisa terjadi? Ia tidak percaya bahwa harta yang tertelan baru saja lenyap. Setelah Zhang Ruochen memasukkan Spirit Flower Seed dan 4 Spirit Flower Petals ke Space Spinel-nya, mengenakan Flying Fish Armor, dia bergegas dari spinel dan masuk ke perut Silverlight Shark. Ada cairan yang sangat korosif di perut hiu Silverlight. Jika bukan karena Flying Fish Armor, tubuh Zhang Ruochen akan terkikis. Silverlight Shark, inilah waktunya untuk mati. Tertutupi baju besi, Zhang Ruochen menarik keluar dan memegang pedang kuno abis. Dia memotong arteri utama Silverlight Shark. Dia terus menyerang bagian penting lainnya dari Silverlight Shark. Silverlight Shark merasakan sakit yang tajam dari perutnya dan merasakan aura Zhang Ruochen. Kapan saya menelan manusia? Tanpa waktu untuk berpikir, Silverlight Shark yang kesal segera melepaskan jiwa binatang buasnya. Cahaya menyilaukan keluar dari otaknya. Bayangan jiwa yang ganas terbang dengan aura binatang buas. Bentrokan. Jiwa binatang itu bergegas ke perutnya dan menyerang Zhang Ruochen. Jiwa binatang buas itu sama dengan jiwa bela diri seorang pejuang. Hanya binatang buas di kelas superior tingkat keempat yang bisa memperbaiki jiwa bela diri dan mencapai ranah jiwa bela diri keluar dari tubuh. Jiwa binatang hiu Silverlight mengeluarkan kekuatan tirani, memamerkan gigi yang ganas. Itu mengunyah Zhang Ruochen mencoba menggigitnya menjadi beberapa bagian. Anda memiliki jiwa binatang buas Anda, saya memiliki jiwa bela diri, juga. Zhang Ruochen segera berkomunikasi dengan Fast Cell of Spirit, dan kolom cahaya putih terbang di atas kepalanya. Bayangan yang tampak persis seperti Zhang Ruochen terbang dan bertemu langsung dengan jiwa binatang Silverlight Shark. Ledakan. Jiwa binatang dan jiwa bela diri bertabrakan bersama, membentuk gelombang energi yang kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhang Ruochen hanya memiliki kultivasi di penyelesaian alam surga, tetapi dia tetap menjadi yang teratas Dewan Surga dengan kekuatan yang lebih kuat daripada prajurit inferior yang berada di alam naga ikan. Jiwa bela dirinya jelas lebih kuat daripada jiwa para pejuang di penyelesaian alam surga. Dan itu hanya sedikit kurang dari prajurit alam naga ikan. Dan sekarang, niat martial soul-nya telah meningkat secara alami. Itu bisa menandingi jiwa para prajurit alam naga ikan. Namun, budidayanya belum mencapai alam surga. Dia hanya bisa menggunakan Fast Cell of Spirit untuk berkomunikasi dengan martial soul-nya, kekuatan yang diberikan tidak cukup kuat. Setelah mencapai penyelesaian alam bumi, Zhang Ruochen dapat menggunakan lebih banyak kekuatan dari martial soul-nya. Jadi itu paralel baginya untuk bersaing dengan jiwa binatang hiu Silverlight. Meskipun Silverlight Shark adalah monster buas kelas superior tingkat 4, ia terluka selama perang dengan gurita itu. Juga, beberapa bagian vitalnya telah dipotong, yang membuatnya semakin lemah. Bahkan jika jiwa binatangnya sama dengan seorang prajurit di penyelesaian alam surga, kekuatannya masih terbatas. Baik jiwa binatang dan jiwa bela diri dapat memobilisasi ki spiritual surga dan bumi dan mentransfernya ke dalam kekuatan mereka sendiri. Semakin kuat jiwa itu, semakin banyak ki spiritual surga dan bumi yang bisa dikendalikannya, dan kekuatan yang diledakkannya lebih hebat. Keuntungan terbesar yang dimiliki Zhang Ruochen bukanlah bahwa jiwa bela dirinya lebih kuat dari jiwa binatang hiu Silverlight, tetapi fakta bahwa ia berada di perut hiu perak. Tidak peduli seberapa keras pertarungan kedua jiwa tersebut, Silverlight Shark yang malang akan kalah. Silverlight Shark awalnya mengira bahwa jiwa binatang buasnya dapat dengan mudah membunuh manusia, tetapi tidak disangka bahwa pria itu telah berlatih jiwa bela diri. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh jiwa binatang buasnya untuk menghadapi lawannya. Kedua jiwa itu bertarung dengan sengit, menyebabkan lebih banyak luka di jeroan Silverlight Shark. Ini bisa terasa sakit yang lebih drastis. Itu meludah darah dan mengerang kesakitan. Senjata petir. Ki spiritual di dalam air berkumpul menuju jiwa bela diri Zhang Ruochen dan berubah menjadi kilat. Petir itu berputar menjadi belati dan menusuk bayangan jiwa binatang buas itu. Melihat jiwa binatang itu akan tertusuk oleh belati petir. Tiba-tiba, Silverlight Shark memohon belas kasihan. Melalui jiwa binatang buasnya, ia berbicara dengan Zhang Ruochen, pemimpin suku manusia, saya ingin tunduk kepada Anda dan menjadi tunggangan Anda, tolong selamatkan hidup saya. Belati petir tajam yang tergantung di atas jiwa binatang buasnya meniup cahaya terang. Itu membuat hiu takut untuk mengemis. Bahkan tanpa kekuatan yang kuat, jiwa bela diri Zhang Ruochen masih memiliki pencegahan yang kuat. Alasan Silverlight Shark bersedia menyerah kepadanya adalah karena ia merasakan kekuatan besar dari martial soul-nya.
Diasumsikan Zhang Ruochen adalah seorang pejuang di alam naga ikan karena dia memiliki jiwa bela diri yang begitu kuat. Tidak memalukan untuk tunduk padanya. Apakah manusia atau binatang buas, semua atasan yang terhormat. Jika Silverlight Shark mengetahui bahwa Zhang Ruochen hanya berada di penyelesaian alam bumi, ia tidak akan menyerah bahkan jika ia mati. Itu adalah dominator di air ini, bagaimana itu bisa tunduk pada manusia yang lebih lemah? Zhang Ruochen bertanya, mengapa saya harus mempercayai Anda? Apa yang harus saya lakukan jika Anda berubah pikiran dan menggigit saya? Silverlight Shark takut memprovokasi tuan manusia, jadi ia berkata dengan tergesa-gesa, saya ingin mempersembahkan jiwa binatang buas saya. Selama itu dipegang olehmu, kamu masih bisa menghancurkannya kapanpun kamu pikir aku akan mengkhianatimu. Silverlight Shark memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jelaslah bahwa membuat pengorbanan besar adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Setelah memasukkan jiwa binatang hiu Silverlight ke dalam grafik kayu Yin Yang, Zhang Ruochen menggulung lukisan itu dan menarik kembali laut Qi-nya. Karena dia sekarang bisa mengendalikan jiwa binatang Silverlight Shark, dia tidak perlu tinggal di dalam perutnya. Dia terbang keluar melalui mulutnya dan mendarat di punggungnya. Silverlight Shark melonjak keluar dari air dengan Zhang Ruochen di punggungnya. Hari sudah hampir gelap. Bulan mengambang di langit. Matahari terbenam bersinar semerah api. Itu akan tenggelam di bawah cakrawala. Zhang Ruochen mengeluarkan pil kelas 4, pil penumbuh otot. Dia melemparkannya ke Silverlight Shark dan memberi isyarat agar hiu itu mengambilnya untuk sembuh. Guru, terima kasih banyak. Silverlight Shark berkata dengan hormat. Mengingat Zhang Ruochen sekarang mengendalikan jiwanya, hiu Silverlight harus menghormatinya. Itu tidak berani melawannya. Binatang buas tingkat 4 itu sangat cerdas. Ia memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa manusia dengan cepat. Itu hanya binatang buas tingkat 4. Dikatakan bahwa binatang buas tingkat 7 bahkan bisa berlatih menjadi bentuk manusia. Melihat matahari terbenam di langit, Zhang Ruochen berkata, kamu akrab dengan sungai kematian, tahukah kamu di mana istana naga bawah air naga bumi bersayap 4 berada? Tuan, Anda ingin pergi ke istana naga bawah air. Silverlight Shark terkejut. Zhang Ruochen berkata, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu di mana itu. Tentu saja tidak. Hanya istana naga bawah air yang terletak di kedalaman sungai kematian. Terlebih lagi, ini adalah tempat naga banjir cakar 3. Manusia bisa mati saat mencoba menerobosnya. Zhang Ruochen bertanya, apakah naga banjir cakar 3 itu kuat? Silverlight Shark menjawab, 500 tahun yang lalu, pasukan manusia menyebabkan pembantaian, membunuh semua binatang buas yang kuat. Bahkan tuannya, naga bumi bersayap 4 terbunuh. Tapi anak dari naga bumi bersayap 4 selamat, itu adalah naga banjir cakar 3. Saya pernah mengunjungi naga banjir cakar 3 itu adalah dominator yang mengerikan, napasnya saja sudah cukup membuatku terlalu takut untuk bergerak. Jangan pergi ke istana naga bawah air, Tuan. Jika Anda mengganggunya, kami akan mati. Zhang Ruochen harus pergi ke istana naga bawah air. Buddha Sarira sangat penting baginya. Zhang Ruochen menyentuh rahang bawahnya dan merenung. Akhirnya, dia bertanya, Silverlight Shark, panggil aku Tuan. Apakah Anda bersedia untuk mematuhi perintah saya, tidak peduli apa perintahnya? Tentu saja, hiu itu menjawab. Zhang Ruochen berkata, oke. Pergi lihat naga banjir cakar 3 dan katakan bahwa sekelompok besar manusia akan pergi ke sungai kematian. Mereka ingin membobol istana naga bawah air dan mencuri harta karun yang ditinggalkan oleh naga bumi bersayap 4. Tuan, siapa yang ingin masuk ke istana naga bawah air? Silverlight Shark bertanya. Kamu sebaiknya tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Zhang Ruochen berkata. Silverlight Shark berhenti mengajukan pertanyaan sekaligus dan pergi untuk memberitahu naga banjir cakar 3. Sebelum pergi, ia memberitahu Zhang Ruochen di mana istana naga bawah air berada. Ketika saya pergi ke istana naga bawah air, saya dapat menguji kecepatan saya dan melihat apakah saya memiliki tingkat ledakan yang lebih cepat. Dia berdiri di atas permukaan air dengan mantap seolah-olah dia sedang berdiri di atas tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke udara. Seiring berjalannya waktu, Zhang Ruochen pergi semakin cepat. Dia dengan cepat mematahkan kecepatan 300 meter per detik, diikuti 310 per detik, lalu 320, 330, 331, 332. Saat kecepatannya semakin mendekati kecepatan-kecepatan, hambatan udara menjadi semakin kuat. Retak. Pakaian Zhang Ruochen mulai terbakar, dengan cepat berubah menjadi abu terbang. Sementara itu, dia merasa sakit. Tubuh bagian atas menjadi lebih berat dan lebih berat sementara tubuh bagian bawahnya semakin ringan.
Gendang telinganya mengembang dan dia mendengar suara dering yang dalam. PFFT. Dia menceburkan diri lebih dulu ke dalam air, membuat cipratan besar. Beberapa saat kemudian, dia melompat keluar dari air sambil terengah-engah. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Semakin dekat dia dengan kecepatan-kecepatan, semakin besar hambatan udaranya. Jika tubuhnya tidak mencapai tahap lanjutan dari alam surga, dia akan dirobek oleh kekuatan pagar. Zhang Ruochen telah mengenakan armor ikan terbang, jadi dia tidak merasakan tekanan yang kuat. Namun, ketika dia menerobos kecepatan-kecepatan dalam budidaya alam bumi, dia merasa itu sangat sulit. Kecepatannya hampir mencapai kecepatan-kecepatan, tetapi semakin dekat dia, semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Meskipun tubuhnya telah mencapai tahap lanjut dari alam surga, itu tidak cukup. Prajurit di alam surga yang memiliki Celestial Body Shield dapat menahan tekanan. Sayangnya, Zhang Ruochen tidak memiliki Celestial Body Shield. Dia harus menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan. Akibatnya, dia merasa mual. Ini bisa menjelaskan mengapa sangat sulit untuk mencapai Realm Ultimate Realm Bumi. Bahkan dengan kekuatan dan kelebihan saya tidak bisa menerobos. Apakah saya harus memajukan tubuh saya ke kondisi fajar alam surga, untuk mencapai alam tertinggi? Jika seorang pejuang di alam bumi dapat membuat tubuhnya mencapai tahap awal alam surga, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ada sangat sedikit prajurit yang tubuhnya telah mencapai tahap pertengahan alam surga. Jumlah prajurit di penyelesaian alam bumi, yang tubuhnya telah mencapai tahap lanjut alam surga, seperti Zhang Ruochen, sangat sedikit. Orang-orang yang memiliki adalah para jenius yang hebat. Jika seorang pejuang ingin mencapai ini, dia akan membutuhkan sejumlah besar pengobatan pemurnian tubuh yang berharga, untuk melakukan banyak upaya dan menemukan keuntungan yang tepat. Adapun tubuh seseorang mencapai downstate alam surga saat masih di alam bumi, itu legendaris. Menurut pemahaman Zhang Ruochen, itu hanya terjadi sekali, 800 tahun yang lalu, di antara 9 kaisar. Kaisar Wu memiliki tubuh yang cukup kuat sehingga tubuhnya mencapai downstate alam surga ketika dia berada di penyelesaian alam bumi. Zhang Ruochen hendak mencapai Realm Ultimate Earth Realm. Mungkin jika dia memajukan tubuhnya ke downstate alam surga, dia bisa menerobos alam. Hanya dengan mendapatkan sarira naga atau darah naga, saya dapat meningkatkan kualitas fisik saya untuk mencapai alam tertinggi alam bumi. Pakaian Zhang Ruochen telah terbakar menjadi abu. Dia berdiri terbuka dengan senyum lebar di wajahnya. Itu menjelaskan mengapa sesepuh yang telah mencapai alam surga semuanya mengenakan jubah perak khusus. Pakaian biasa harus terbakar saat mereka berlari dengan kecepatan sangat tinggi. Meskipun Zhang Ruochen hanyalah seorang siswa internal, dia menikmati suguhan yang hanya bisa dinikmati oleh sesepuh berjubah perak. Dia telah mendapatkan 3 set jubah perak. Setelah mengambil jubah perak dan memakainya, Zhang Ruochen melanjutkan perjalanannya. Dia melangkah ke permukaan air dan menuju istana naga bawah air dengan kecepatan yang sangat tinggi. Memasuki sekitar istana naga bawah air, dia merasakan nafas para prajurit. Dia memperlambat dan memakai Flying Fish Armor. Dia terjun dan menggunakan kekuatan ruang untuk menyembunyikan dirinya saat dia bergerak maju dengan hati-hati. Dia mengeluarkan Martial Soul-nya untuk menjelajahi daerah itu pada saat yang bersamaan. Dia menemukan 6 kapal laba-laba merah yang jaraknya ratusan kilometer. Zhang Ruochen menggunakan Martial Soul-nya untuk menjelajah, tapi dia tetap menjaga jarak agar tidak ditemukan oleh Fast Cell yang kuat. Aura yang sangat kuat. Seperti yang Lei katakan, pasar gelap telah mengumpulkan banyak prajurit di penyelesaian alam bumi. Mungkin ada ribuan atasan seni bela diri di sini. Kekuatan pasar gelap tidak bisa diremehkan. Ribuan prajurit dalam penyelesaian alam bumi itu mengerikan. Jiwa bela diri Zhang Ruochen tidak terlihat. Itu melayang di udara seperti embusan angin dan menyaksikan 6 kapal laba-laba merah. Dia menemukan bahwa 2 kenalannya, Si Singkong dan Chang Kiki, berada di kapal laba-laba merah. Tangan mereka diikat dengan rantai besi dan kaki mereka dibelenggu. Di leher, dada, punggung dan perut mereka, banyak bekas cambuk, dan mereka meneteskan darah. Selain mereka, ratusan prajurit compang camping dari alam bumi diikat ke tiang. Mereka telah ditangkap oleh para ahli pasar gelap. Apakah magang kakak perempuan Huang dan murid perempuan magang Duanmu berhasil melarikan diri? Jiwa bela diri Zhang Ruochen mencari ke 6 kapal laba-laba merah dan tidak menemukan Huang Yanchen atau Duanmu Xingling. Dia lega. Saya bisa mengerti mengapa pasar gelap ingin menangkap Si Singkong dan Chang Kiki. Bagaimanapun, pasar gelap dan sekolah pasar bela diri telah bermusuhan satu sama lain selama berabad-abad. Tapi mengapa mereka menculik prajurit lain dan mengapa begitu banyak? Wang Klan benar-benar berani mengancam pasar gelap kita. Dia meludah dengan jijik di wajah Wang Jingtian. Di geladak, prajurit lain awalnya ingin memberontak.
Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang menjadi tenang. Meskipun mereka ingin memberontak, yang bisa mereka lakukan hanyalah diam. Mereka baru saja menyaksikan Wang Jingtian dipukuli hingga hampir mati. Jin Chuan memandang para prajurit dan fokus pada Si Singkong. Dia berjalan menuju Si Singkong dan berkata dengan dingin, "Si Singkong, kamu adalah master top di generasi muda Omen Ridge. Anda berbeda dari mereka. Tuan muda kami menghargai bakat, jadi, dia memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda memberitahu kami di mana Zhang Ruochen berada, Tuan muda akan mengampuni hidup Anda. Pikirkan baik-baik, ini adalah kesempatan terakhirmu." Rambut panjang Si Singkong menutupi wajahnya, tapi itu tidak menutupi temperamen bebasnya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu di mana rekan magang junior Zhang berada. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu." Jin Chuan mencibir. Matanya kejam. Dia memindahkan ki asli ke jari-jarinya, akan menusuk Si Singkong di jantung. "Tunggu." Zhang Tiangui keluar dari kabin dengan tangan disilangkan di belakang punggung dan berkata kepada Jin Chuan, "Pendahulu Jin, Tuan muda sangat tertarik pada Si Singkong. Dia ingin melihat seberapa kuat jenius pertama Omen Ridge. Apakah Tuan muda ingin menguji kultivasi Si Singkong sendirian?" Jin Chuan bertanya. Jin Chuan tidak berani meremehkan Zhang Tiangui. Dia mempercayainya dan memberinya perlakuan istimewa. Zhang Tiangui menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Untuk menguji kultivasi Si Singkong. Saya cukup." Chang Kiki tertawa keras, "Zhang Tiangui, kamu dikalahkan oleh kakak tertua saya. Hanya beberapa bulan telah berlalu, namun Anda membual tanpa rasa malu." Zhang Tiangui tidak marah. Dia berkata, "Saya berbeda sekarang. Level saya telah mencapai ketinggian baru di bawah bimbingan Tuan Muda." Chang Kiki mencibir dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut Anda kakak tertua akan melawan Anda? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Chang Kiki sangat tajam lidahnya sehingga Zhang Tiangui yang dalam keadaan damai tenang merasa kesal dengan kata-katanya. Dia memberikan pandangan dingin dan segera menyerang. Dia meremas leher Chang Kiki dan menariknya ke atas. Zhang Tiangui meremas kuat-kuat, membuat leher Chang Kiki semakin kurus. Dia mengeluarkan suara terengah-engah seolah tenggorokan dan tulang belakang lehernya patah. Wajah Chang Kiki semakin pucat. Pembuluh darah di wajahnya menggembung seolah akan meledak. "Cukup!" Si Singkong berteriak. "Biarkan dia pergi. Zhang Tiangui, aku akan bertarung denganmu." Zhang Tiangui mencibir mulutnya seperti kail. Dia melepaskan leher Chang Kiki dan melemparkannya ke tanah. "Sempurna. Baik sekali. Seperti yang diharapkan, persaudaraanmu dalam. Ayo, lepaskan Si Singkong." Dua master pasar gelap berusia 50-an berjalan ke arah mereka dan dengan cepat melepaskan ikatan Si Singkong. Adapun Chang Kiki, dia diseret oleh dua tuannya. Seorang master mengeluarkan belatinya dan menaruhnya di leher Chang Kiki. "Jangan sakiti rekan magang junior saya." Si Singkong mengeluarkan udara es dan berlari menuju Chang Kiki. Zhang Tiangui melintas di depan Si Singkong dan tertawa. "Si Singkong, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa menyelamatkan Chang Kiki. Tapi jika kamu kalah, dia harus mati." Si Singkong mengepalkan tinjunya. Matanya merah karena amarah. Zhang Tiangui Si Singkong mengertakkan gigi karena marah. Dengan ki asli Si Singkong melonjak, udara di sekitarnya bergetar. Dia melepaskan kepalan tangan panjang yang ditutupi dengan cahaya ungu yang membentuk bayangan kepalan besar. Zhang Tiangui mencibir. Dia memisahkan kakinya sedikit untuk menghindari serangan Si Singkong. Si Singkong kaget. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Tiangui bisa menghindari tinjunya dengan begitu mudah dengan kecepatan tinggi. Itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Zhang Tiangui sekarang adalah jenius pertarungan empat alam. Kultivasinya telah mencapai ketinggian baru, hanya dalam waktu beberapa bulan. Si Singkong, selama pertempuran terakhir kita, kamu mengalahkanku dalam 7 serangan. Sekarang, saya bisa mengalahkan Anda dengan 5 serangan. Anda akan merasakan kegagalan." Zhang Tiangui bersenandung dingin. Kedua kakinya meninggalkan tanah saat dia menendang ke arah dada Si Singkong. Si Singkong menginjak geladak dan melompat lebih dari 33 meter untuk menghindari serangan Zhang Tiangui dan menyerang ke arah kepala Zhang Tiangui. 1000 tangan Dewa Perang. Zhang Tiangui menekuk kakinya dan melepaskan telapak tangannya ke langit. Bayangan telapak tangan muncul seolah-olah dia telah melepaskan 1000 cetakan tangan pada saat yang bersamaan. Bang! Kedua sidik jari mereka saling bertabrakan membentuk riak energi yang terbang ke segala arah. Pejuang pasar gelap lainnya yang berdiri di dekatnya terpaksa mundur. Luar biasa, pertarungan antara dua master teratas dari Omen Ridge. Orang-orang ini pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan legenda seni bela diri dari alam surga. Salah satu master bergumam, kaget. PFFT. Si Singkong memuntahkan seteguk darah.
Dia terbang kembali. Kekuatan telapak tangan Zhang Tiangui berada di luar dugaan Si Singkong, jauh lebih kuat darinya. Melihat Si Singkong terluka, Zhang Tiangui senang. The Dragon's Blood Di memberiku adalah hal yang luar biasa. Sekarang kualitas fisik tubuh saya sangat mirip dengan prajurit di tahap pertengahan alam surga. Aku mungkin adalah jenius pertarungan 4,5 alam. Dikatakan bahwa mungkin ada sisa naga emas di istana naga bawah air. Jika dia bisa mendapatkan darah naga emas, dia bisa mencapai level jenius pertarungan 5 alam, yang bahkan lebih baik. Zhang Tiangui memiliki ambisi yang liar. Dia menyukai Di hanya karena dia ingin mendapatkan sumber latihan yang berharga darinya. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak menghormati Di. Sekarang Anda tahu seberapa besar perbedaan yang ada di antara kita. Haha. Zhang Tiangui tertawa keras. Tiba-tiba, dia melompat ke depan dan melepaskan telapak tangannya sekali lagi, memukul dada Si Singkong. Bang! Si Singkong terbang mundur lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Zhang Tiangui melompat dan terbang tinggi, menginjak punggung Si Singkong dengan keras. Retak! Serangan ini menjatuhkan Si Singkong ke papan. Tubuh Si Singkong menghantam geladak begitu keras hingga terdengar suara patah tulangnya. Kakak tertua, Zhang Tiangui, aku akan membunuhmu. Chang Qiki meraung dan mencoba membebaskan diri dari dua tuan pasar gelap. Namun, kedua prajurit itu adalah master dari penyelesaian alam bumi. Apalagi mereka adalah sesepuh yang telah berlatih selama lebih dari 50 tahun. Ki asli mereka lebih kuat dari Chang Qiki. Salah satu dari mereka menghantam kuil Chang Qiki dengan gagang pisau. Meridian pelipisnya pecah dan tetesan darah melonjak keluar. Wajah Chang Qiki dipenuhi darah dan yang bisa dia lihat hanyalah hitam. Bang! Dia jatuh ke geladak. Junior sesama magang Chang, Si Singkong berteriak. Dia berbaring di geladak kesakitan. Dia merasa seperti semua tulangnya patah. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan Zhang Tiangui, dia bisa menyelamatkan nyawa Chang Qiki. Zhang Tiangui menginjak punggung Si Singkong dengan keras dan tertawa dengan arogan. Si Singkong, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Jika Anda berlutut di hadapan saya dan melakukan 3 kali kowtow kepada saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan rekan magang junior Anda. Bagaimana tentang itu? Zhang, kamu sedang bermimpi. Setiap kata dipaksa keluar saat Si Singkong mencengkeram giginya dengan keras. Benarkah? Saya mengagumi harga diri Anda yang besar. Tapi rekan magang juniormu akan mati. Zhang Tiangui menunjuk kedua master pasar gelap dengan matanya dan mencibir. Potong Chang Qiki menjadi beberapa bagian dan buang ke dalam air. Beri makan binatang buas. Saat Zhang Ruochen memikirkan tentang bagaimana menyelamatkan Si Singkong dan Chang Qiki, beberapa prajurit dari pasar gelap keluar dari kapal laba-laba merah. Jin Chuan dan Guo Sisan ada di depan. Di belakang mereka adalah prajurit lain yang budidayanya telah mencapai penyelesaian alam bumi. Mereka mengenakan jubah hitam dan senjata di pinggang mereka. Semua orang menunjukkan kesombongan. Kenapa kamu menculikku? Kamu siapa? Saya penerus Wang Klan, Wang Jingtian. Jika ayahku tahu apa yang kamu lakukan padaku, kamu akan mati. Seorang pria berpakaian megah diikat ke tiang kapal. Dia berteriak seolah-olah identitasnya sebagai pewaris Wang Klan begitu hebat sehingga itu akan membuat mereka takut. Jin Chuan menatap dingin dan memberi perintah kepada prajurit di dekatnya. Prajurit itu mengangguk dan mencibir, berjalan menuju Wang Jingtian. Dia mengeluarkan cambuk yang menyala, lengan bela diri asli tingkat 6, dan mulai memukul Wang Jingtian. Tepuk, tepuk. Setelah hanya 2 cambukan, Wang Jingtian berteriak dengan keras. Dia memohon belas kasihan. Tapi prajurit itu terus mencambuknya dengan kejam. Daging dan darahnya beterbangan ke segala arah. Dan dia tidak berhenti sampai Wang Jingtian hampir mati. Bah, Wang Klan benar-benar berani mengancam pasar gelap kita. Dia meludah dengan jijik di wajah Wang Jingtian. Di geladak, prajurit lain awalnya ingin memberontak. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang menjadi tenang. Meskipun mereka ingin memberontak, yang bisa mereka lakukan hanyalah diam. Mereka baru saja menyaksikan Wang Jingtian dipukuli hingga hampir mati. Jin Chuan memandang para prajurit dan fokus pada Si Singkong. Dia berjalan menuju Si Singkong dan berkata dengan dingin, Si Singkong, kamu adalah master top di generasi muda Omenrich. Anda berbeda dari mereka. Tuan muda kami menghargai bakat, jadi, dia memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda memberitahu kami di mana Zhang Ruochen berada, Tuan muda akan mengampuni hidup Anda. Pikirkan baik-baik, ini adalah kesempatan terakhirmu. Rambut panjang Si Singkong menutupi wajahnya, tapi itu tidak menutupi temperamen bebasnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak tahu di mana rekan magang junior Zhang berada. Bahkan jika aku tahu,
aku tidak akan memberitahumu. Jin Chuan mencibir. Matanya seperti pembunuh. Dia memindahkan ki asli ke jari-jarinya, akan menusuk si Singkong di jantung. Tunggu. Zhang Tiangui keluar dari kabin dengan tangan disilangkan di belakang punggung dan berkata kepada Jin Chuan, pendahulu Jin, Tuan Muda sangat tertarik pada si Singkong. Dia ingin melihat seberapa kuat jenius pertama Omenrich. Apakah Tuan Muda ingin menguji kultivasi si Singkong sendirian? Jin Chuan bertanya. Jin Chuan tidak berani meremehkan Zhang Tiangui. Dia mempercayainya dan memberinya perlakuan istimewa. Zhang Tiangui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Untuk menguji kultivasi si Singkong. Saya cukup. Chang Kiki tertawa keras, Zhang Tiangui, kamu dikalahkan oleh kakak tertua saya. Hanya beberapa bulan telah berlalu, namun Anda membual tanpa rasa malu. Zhang Tiangui tidak marah. Dia berkata, saya berbeda sekarang. Level saya telah mencapai ketinggian baru di bawah bimbingan Tuan Muda. Chang Kiki mencibir dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut Anda kakak tertua akan melawan Anda? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Chang Kiki sangat tajam lidahnya sehingga Zhang Tiangui yang berada dalam keadaan damai tenang merasa kesal dengan kata-katanya. Dia memberikan pandangan dingin dan segera menyerang. Dia meremas leher Chang Kiki dan menariknya ke atas. Zhang Tiangui meremas kuat-kuat, membuat leher Chang Kiki semakin kurus. Dia mengeluarkan suara terengah-engah seolah tenggorokan dan tulang belakang lehernya patah. Wajah Chang Kiki semakin pucat. Pembuluh darah di wajahnya menggembung seolah akan meledak. Cukup, si Singkong berteriak. Biarkan dia pergi. Zhang Tiangui, aku akan bertarung denganmu. Zhang Tiangui mencibir mulutnya seperti kail. Dia melepaskan leher Chang Kiki dan melemparkannya ke tanah. Sempurna, baik sekali. Seperti yang diharapkan, persaudaraanmu sangat dalam. Ayo, lepaskan si Singkong. Dua master pasar gelap berusia 50-an berjalan ke arah mereka dan dengan cepat melepaskan ikatan si Singkong. Adapun Chang Kiki, dia diseret oleh dua tuannya. Kurung buka kurung tutup. Seorang master mengeluarkan belatinya dan menaruhnya di leher Chang Kiki. Jangan sakiti rekan magang junior saya. Si Singkong mengeluarkan udara es dan berlari menuju Chang Kiki. Zhang Tiangui melintas di depan si Singkong dan tertawa. Si Singkong, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa menyelamatkan Chang Kiki. Tapi jika kamu kalah, dia harus mati. Si Singkong mengepalkan tinjunya. Matanya merah karena amarah. Zhang Tiangui si Singkong mengertakkan gigi karena marah. Dengan ki asli si Singkong melonjak, udara di sekitarnya bergetar. Dia melepaskan kepalan tangan panjang yang ditutupi dengan cahaya ungu yang membentuk bayangan kepalan besar. Zhang Tiangui mencibir. Dia memisahkan kakinya sedikit untuk menghindari serangan si Singkong. Si Singkong kaget. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Tiangui bisa menghindari tinjunya dengan begitu mudah dengan kecepatan tinggi. Itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Zhang Tiangui sekarang adalah jenius pertarungan empat alam. Kultivasinya telah mencapai ketinggian baru, hanya dalam waktu beberapa bulan. Si Singkong, selama pertempuran terakhir kita, kamu mengalahkanku dalam 7 serangan. Sekarang, saya bisa mengalahkan Anda dengan 5 serangan. Anda akan merasakan kegagalan. Zhang Tiangui bersenandung dingin. Kedua kakinya meninggalkan tanah saat dia menendang ke arah dada si Singkong. Si Singkong menginjak geladak dan melompat lebih dari 33 meter untuk menghindari serangan Zhang Tiangui dan menyerang ke arah kepala Zhang Tiangui. 1000 tangan Dewa Perang. Zhang Tiangui menekuk kakinya dan melepaskan telapak tangannya ke langit. Bayangan telapak tangan muncul seolah-olah dia telah melepaskan 1000 cetakan tangan pada saat yang bersamaan. Bang! Kedua sidik jari mereka saling bertabrakan membentuk riak energi yang terbang ke segala arah. Pejuang pasar gelap lainnya yang berdiri di dekatnya terpaksa mundur. Luar biasa, pertarungan antara dua master teratas dari Omenrich. Orang-orang ini pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan legenda seni bela diri dari alam surga. Salah satu master bergumam, kaget. PFFT. Si Singkong memuntahkan seteguk darah. Dia terbang kembali. Kekuatan telapak tangan Zhang Tiangui berada di luar dugaan si Singkong, jauh lebih kuat darinya. Melihat si Singkong terluka, Zhang Tiangui senang. The Dragon's Blood Di memberiku adalah hal yang luar biasa. Sekarang kualitas fisik tubuh saya sangat mirip dengan prajurit di tahap pertengahan alam surga. Aku mungkin adalah jenius pertarungan 4,5 alam. Dikatakan bahwa mungkin ada sisa naga emas di istana naga bawah air. Jika dia bisa mendapatkan darah naga emas, dia bisa mencapai level jenius pertarungan 5 alam, yang bahkan lebih baik. Zhang Tiangui memiliki ambisi yang liar. Dia menyukai Di hanya karena dia ingin mendapatkan sumber latihan yang berharga darinya. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak menghormati Di.
Sekarang Anda tahu seberapa besar perbedaan yang ada di antara kita. Haha. Zhang Tiangui tertawa keras. Tiba-tiba, dia melompat ke depan dan melepaskan telapak tangannya sekali lagi, memukul dada si singkong. Bang! Si singkong terbang mundur lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Zhang Tiangui melompat dan terbang tinggi, menginjak punggung si singkong dengan keras. Retak! Serangan ini menjatuhkan si singkong ke papan. Tubuh si singkong menghantam geladak begitu keras sehingga suara tulangnya patah bisa terdengar. Kakak tertua, Zhang Tiangui, aku akan membunuhmu. Chang Qiki meraung dan mencoba membebaskan diri dari dua tuan pasar gelap. Namun, kedua prajurit itu adalah master dari penyelesaian alam bumi. Apalagi mereka adalah sesepuh yang telah berlatih selama lebih dari 50 tahun. Ki asli mereka lebih kuat dari Chang Qiki. Salah satu dari mereka menghantam kuil Chang Qiki dengan gagang pisau. Meridian pelipisnya pecah dan tetesan darah melonjak keluar. Wajah Chang Qiki dipenuhi dengan darah dan yang bisa dia lihat hanyalah hitam. Bang! Dia jatuh ke geladak. Junior sesama magang Chang. Si singkong berteriak. Dia berbaring di geladak kesakitan. Dia merasa seperti semua tulangnya patah. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan Zhang Tiangui, dia bisa menyelamatkan nyawa Chang Qiki. Zhang Tiangui menginjak punggung si singkong dengan keras dan tertawa dengan arogan. Si singkong, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Jika Anda berlutut di hadapan saya dan melakukan 3 kali kowtow kepada saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan rekan magang junior Anda. Bagaimana tentang itu? Zhang, kamu sedang bermimpi. Setiap kata dipaksa keluar saat si singkong mencengkeram giginya dengan keras. Benarkah? Saya mengagumi harga diri Anda yang besar. Tapi rekan magang juniormu akan mati. Zhang Tiangui menunjuk kedua master pasar gelap dengan matanya dan mencibir. Potong Chang Qiki menjadi beberapa bagian dan buang ke dalam air. Beri makan binatang buas. Ini adalah masalah yang jauh lebih sulit daripada kematian. Jika si singkong bisa memilih, dia akan memilih mati. Akan lebih mudah baginya. Si singkong menutup matanya dengan desahan panjang dan hendak berlutut. Senyum Zhang Tiangui semakin lebar. Tapi tiba-tiba, dua pedang es melonjak keluar dari air. Mereka berputar dan akhirnya menembak ke kapal laba-laba merah. Retak. Dua pedang es 9 meter menembus ki asli dari dua master yang memegang Chang Qiki. Pedang menembus melalui dada mereka meninggalkan dua ujung pedang yang sedingin es. Darah yang menutupi kedua ujungnya tampak seperti giok berdarah. Ahaha, Tuan Muda, selamatkan aku. Melihat ke bawah pada dua pedang es yang menembus dada mereka, kedua tuan itu membeku ketakutan. Bang, bang, vitalitas mereka habis. Mereka jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Namun, luka di dada mereka tidak berdarah. Darah itu ditutup dengan es dingin. Perubahan mendadak membuat semua prajurit pasar gelap di atas kapal laba-laba merah panik. Mereka semua melihat ke arah permukaan air. 100 meter keluar, seorang prajurit berbaju besi merah dengan pedang patah melayang di atas air. Dia berjalan menuju kapal laba-laba merah. Setiap langkah yang diambilnya membekukan air di sekitarnya menjadi es. Dialah yang telah menggunakan pedang es untuk membunuh kedua tuan itu. Zhang Ruochen. Meskipun dia ditutupi baju besi, Jin Chuan mengenalinya. Jin Chuan mengepalkan tinjunya, dengan perasaan yang rumit. Dia marah tapi bersemangat. Yang membuatnya marah adalah Zhang Ruochen telah membunuh putrinya, Jin Yeyun. Tentu saja, Jin Yeyun sebenarnya terbunuh di bawah pedang Le, tapi Jin Chuan tidak tahu itu. Dia membenci Zhang Ruochen. Yang benar-benar membuatnya bersemangat adalah Zhang Ruochen muncul. Tidak akan mudah bagi Jin Chuan untuk menemukannya jika dia tetap bersembunyi. Dari semua yang hadir, selain Jin Chuan, Zhang Tiangui adalah yang paling bersemangat. Awalnya, dia hanya ingin mempermalukan si singkong. Dia tidak menyangka akan menarik Zhang Ruochen keluar. Itu adalah panen yang tidak terduga. Luar biasa. Zhang Tiangui berpikir, Zhang Ruochen. Zhang Ruochen. Ada cara untuk mencapai surga, namun Anda memutuskan untuk masuk ke dunia bawah. Jika Anda berhasil melarikan diri hari ini, saya akan terkejut. Zhang Tiangui sangat gembira karena darahnya mendidih. Jika dia bisa membunuh Zhang Ruochen, dia akan mendapatkan kembali kehormatan yang pernah menjadi miliknya. Dia harus mendapatkan kembali apa yang telah diambil Zhang Ruochen. Faktanya, Zhang Ruochen tidak pernah menginginkan ini. Itu jalan buntu. Jika dia tetap bersembunyi di air dan mengabaikan Chang Qiki dan si singkong, dia tidak akan ditemukan oleh para pejuang pasar gelap. Tapi, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Zhang Ruochen tidak punya pilihan lain. Si singkong terpaksa melepaskan martabatnya untuk menyelamatkan nyawa rekan magang juniornya.
Dia akan lebih cepat mati sebagai pahlawan daripada menyeret keluar keberadaan yang tercela dan melihat rekan magang juniornya dipermalukan. Bahkan Di yang duduk di kabin melihat keluar jendela dan menatap Zhang Ruochen. Dia mencibir dan berpikir, dia memilih untuk maju. Apakah dia berani atau dia hanya bodoh? Zhang Ruochen berhenti ketika dia berada 160 meter dari kapal laba-laba merah. Biarkan kakak laki-laki Chang dan kakak laki-laki Si pergi. Aku akan menjadi tawananmu. Berdiri di haluan Jin Chuan mencibir dengan wajah menyeramkan. Zhang Ruochen, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri sekarang karena Anda ada di sini? Guo Sisan, Xia Haosuo, kalian berdua bawa Zhang Ruochen. WOOSH. Guo Sisan dan Xia Haosuo melompat pada saat yang sama dan menyerbu ke arah air, menyerang Zhang Ruochen dari dua arah yang berbeda. Sebagai Master of Martial Arts top di Square Commandery, kekuatan Guo Sisan sangat kuat. Dia menahan Epi tapi masih bergegas menuju kanan Zhang Ruochen dengan kecepatan lebih cepat dari suara. Dia meluncur di atas air dengan ki asli di dalam tubuhnya melonjak keras dan membentuk gelombang darah selebar 5 meter. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke arah Zhang Ruochen tanpa ada gerakan lain. Gelombang pedang ki yang besar dan kuat terbang ke bawah seperti air terjun. Permukaan air terbelah, membentuk jalan setapak. Ombak mengalir ke kiri dan kanan tembok air. Zhang Ruochen berdiri di depan pedang ki seperti pinus kuno yang berakar di air. Ketika dia melambaikan tangannya, ki asli berubah menjadi angin yang melonjak keluar. Gelombang air naik dan mengembun menjadi dinding es setinggi 10 meter dan tebal 3 meter. Bang! Guo Sisan memotong dinding es dalam satu gerakan, lalu memukul kepala Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menatap pedang itu. Dengan pupil mata yang mengerut, dia bisa melihat semuanya dengan jelas seolah-olah dalam gerakan lambat. Pada kenyataannya, Guo Sisan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memegang pedang kuno abis dan memadatkan ki aslinya ke telapak tangan mengaktifkan prasasti pedang. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang ke arah Guo Sisan. Kurung buka kurung tutup. Serangan baliknya secepat kecepatan suara. Untuk sesaat, semua pedang ki terbang. Ekspresi Guo Sisan berubah. Dia segera mengangkat Celestial Body Shield dan memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Guo Sisan terbang mundur dan jatuh ke tanah lebih dari 30 meter jauhnya. Celestial Body Shield-nya telah ditusuk oleh pedang ki, meninggalkan 2 luka, satu di perutnya dan satu lagi di kaki kanannya. SWOOSH. Setelah berhasil memukul mundur Guo Sisan, Zhang Ruochen melangkah maju dan terbang menuju kapal laba-laba merah. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat ke arahnya, itu adalah Xia Haosuo, murid pertama Jin Chuan. Dia adalah seorang legenda seni bela diri di tahap lanjutan dari alam surga. Dia terkenal di Square Commandery. Zhang Ruochen, jika kamu ingin membobol kapal laba-laba merah, kamu harus melewati aku dulu. Tianyuan Vigorowski. Xia Haosuo merentangkan tangannya. Dia memegang penutup bola Vigorowski. Itu berdiameter 40 meter dan memancarkan cahaya putih terang. Berdiri di tengah sampul, Xia Haosuo menggerakkan telapak tangannya dengan paksa. Sebuah sidik jari besar muncul di sampul Vigorowski dan ditekan ke arah kepala Zhang Ruochen. Naga di langit. Zhang Ruochen memutar dan mengayun. Semua tulangnya terhubung bersama menyebabkan suara seperti auman naga. Mengaum. Zhang Ruochen menyerang Xia Haosuo dengan kekuatan 7 kali lipat. Tiba-tiba, penutup Vigorowski Xia Haosuo pecah. Telapak tangan Sehang Rachen memukulnya dan dia meludahkan seteguk darah. Dia jatuh ke air dengan cipratan besar. Luar biasa. Hanya dengan satu serangan, Xia Haosuo terluka parah. Zhang Ruochen layak menjadi master top di antara generasi muda. Bahkan Guo Sisan terluka parah oleh Zhang Ruochen. Dia berbakat dalam teknik telapak tangan dan teknik pedang. Kotoran. Dia terbang menuju kapal laba-laba merah. Ketika Zhang Ruochen mendarat di kapal laba-laba merah, lebih dari 10 pejuang pasar gelap di penyelesaian alam bumi bergegas maju dan mengelilinginya. Pedang gelombang suci. Zhang Ruochen menebas dengan pedangnya. Dia mengeluarkan ki asli yang berubah menjadi gelombang pedang ki. PFFT. Saat pedang ki menyapu, darah tumpah dan jeritan muncul. 6 prajurit rilem bumi dipotong menjadi 2 oleh pedang ki. Mereka mati. Prajurit lain dengan kultivasi yang lebih tinggi dengan enggan memblokir serangan Zhang Ruochen tetapi masih terluka. Zhang Ruochen berlari menuju Chang Kiki dan Si Singkong. Dia meraih lengan kanan Chang Kiki dan lengan kiri Si Singkong dan menyeretnya pergi. Melihat kedua tangan Zhang Ruochen sibuk, Zhang Tiangui mengambil kesempatan untuk dengan cepat melepaskan teknik tinju tahap spiritual, menyerangnya dari belakang. Zhang Tiangui tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Zhang Ruochen jika mereka bertarung secara langsung. Namun,
Masih menggenggam saudara laki-lakinya yang terluka, dia kembali ke Zhang Tiangui. Serangannya cukup menyebabkan cedera serius. Zhang Tiangui kuat. Saat dia meninju, suara berderak naik. Tinjunya berubah keperakan seperti tangan besi. Zhang Ruochen bisa merasakan kekuatan tinju Zhang Tiangui. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Dia mendorong si singkong ke depan, mendorongnya keluar dari kapal laba-laba merah dan masuk ke dalam air. Dia berbalik dengan cepat dan menunjuk ibu jari kirinya. Riak meridian matahari. Semua ki asli melonjak ke ibu jarinya. Seperti nyala api yang menderu, itu berubah menjadi pedang ki dan terbang menuju tinju Zhang Tiangui. 320.